for this. Come on. Oke, tepuk tangan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Mohon tangan kanan ke atas semua, tangan kanan ke atas semua. Tolong turunkan. Bisa tanya apa kabar? Tolong tunjukkan saudara katakan dahsyat. Siap Bapak Ibu? Apa kabar? Apa kabar? Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu semua. Sekarang Bapak Ibu kita akan lanjutkan. Setelah Bapak Ibu berkenalan. Berkenalan adalah penting. Berkenalan adalah apa? Kenapa orang harus diwajibkan kenalan baru kenalan? Kenapa orang harus disuruh kenalan baru kenalan? Dan anehnya apa? Ketika disuruh kenalan, orang tidak mau berhenti. Umi. Sampai jam 1 pagi gitu ya. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita harus selalu kenalan. Kita harus selalu apa? Bahkan Anda bisa buru siapa orang-orang yang terbaik yang Anda harus kenalan. Punya goal Bapak Ibu. Dan ketika Anda kenalan, who knows Bapak Ibu, Anda nasibnya akan jauh lebih baik ketika Anda bergaul dengan mereka. Tapi problemnya Bapak Ibu, ketika orang kenalan dengan orang yang jauh lebih kaya dibanding dia, problemnya kalau mereka enggak, ada 4 Bapak Ibu, kalau enggak minta utang. Yang kedua minta sumbangan. Yang ketiga minta kerjaan. Yang keempat Bapak Ibu yang paling parah. Minta utang, minta sumbangan, minta kerjaan sekaligus. Ini yang paling parah. Minta ampun yang terakhir. Betul sekali. Nah, sebenarnya kalau kita kenalan dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita, kita buat mereka tertarik kepada kita. Karena apa? Karena kita membantu kepentingannya mereka. Kalau Anda membantu kepentingannya mereka, mendadak Anda jadi berteman. Ketika saya bergaul, kemudian ngajar tentang masalah properti, begitu ya. Begitu bagaimana kaya melalui properti. Mendadak saya punya tim. Ada partner-partner saya dulunya murid, sekarang mendadak jadi partner. Kenapa? Karena mereka bantu saya nyari properti juga. Siapa ada properti, Pak, yuk kita deal bareng. Yuk ini gimana, yuk gimana. Nah kemudian dia bantu nyariin terus Bapak Ibu, lama-lama kita jadi punya tim sendiri. Nah ini yang terjadi. Mendadak jadi teman karena terus membantu. Nah kembali lagi, kalau Anda mau berkenalan dan mereka supaya orang-orang yang dahsyat di dunia ini mau membantu Anda, pertama kita harus membantu dulu. Pertama kita harus apa? Apa yang Anda mau kita bantu lebih dahulu, itu baru kita berhasil. Kalau enggak, nanti kita tidak berhasil. Oke, sekarang kita siap lanjutkan. Siap Bapak Ibu? Kemarin Bapak Ibu, masih kita bahas Bapak Ibu tentang masalah keyakinan. Yang kemarin Bapak Ibu, masih ada yang ganjel di pikiran Anda. Pak, kalau keyakinan yang nomor sekian, atau keyakinan baru Pak, ada yang saya pikir gini, kok rasanya masih ganjel toh tentang masalah uang orang kaya, atau kaya cepat, kawin dengan orang kaya. Oke, ada nomor berapa? Silakan, masih dilanjutkan. Ya? 7. Mic, ada mic runner biar kelihatan. Silakan. 77. Kalau uang saya banyak, maka saya merasa aman. Kemarin sudah saya jelaskan sebetulnya. Tapi kalau Bapak Ibu ganjel, boleh saya ulangi sedikit, boleh? Boleh Bapak Ibu? Ini kesalahannya orang Bapak Ibu, dia cari uang untuk merasa aman. Padahal tidak Bapak Ibu. Anda kalau uangnya banyak, Anda tidak akan pernah merasa aman. Ini kesalahannya di awal. Percaya saya Bapak Ibu. Percaya saya. Dulu di awal-awal ketika saya kerja cari uang, saya pengen merasa aman. Percaya tidak, Anda tidak akan pernah merasa aman. Dan Anda akan sibuk terus, nyari terus. Anda tidak akan pernah nikmatin uang karena uang hanya untuk aman doang. Ada 2 rasa takut Bapak Ibu manusia tentang uang. Sekali lagi saya ulangi. Orang akan selalu merasa takut. Kalau dia tidak punya uang Bapak Ibu. Kalau dia dalam posisi tidak punya uang. Orang akan selalu takut bahwa dia tidak akan pernah punya uang banyak sampai dia mati. Itu ketakutannya dia. Ya atau ya? Dia merasa tidak aman tentang uang, aku kurang uang. Tapi kalau uang Anda sudah banyak, Anda tetap takut. Anda takut sebelum Anda mati, uangnya sudah hilang. Ya atau ya? Nanti lihat Bapak Ibu punya duit berapapun dalam perkembangan karir Bapak Ibu, uang Anda banyak pun Anda tidak akan pernah merasa aman. Sekali lagi, aman itu adalah berasal dari dalam kita. Berada dari mana? Ada orang punya 10.000 di kantong sudah merasa aman. Ada?
Ada orang yang 10 miliar belum merasa aman. Betul? Betul Bapak Ibu? Enak mana Bapak Ibu? Kalau Anda ngejar uang, kemudian pilih mana? Anda ngejar uang atau uang ngejar Anda? Kalau Anda ngejar uang Bapak Ibu, Anda kan merasa, oh saya harus cari uang supaya saya uang sebanyak. Jadi Anda ngejar uang, karena matanya uang itu. Tidak boleh Bapak Ibu. Anda harus benar-benar center Bapak Ibu. Anda harus merasa nyaman Bapak Ibu tentang uang. Dan uang akan datang melekat kepada Anda jauh lebih banyak. Amin? Amin? Nah, kalau Bapak Ibu di Life Revolution saya, di Master Breakthrough saya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sedemikian orang bisa center Bapak Ibu, when enough is enough. Kapan cukup adalah cukup. Kapan kita harus selalu set a new standard. Dan bagaimana kita mengelola, memanage hati kita gitu ya. Jadi dalam perasaan ini, aman bukan dari sisi uang. Tapi aman bukan dari uang yang banyak. Uang aman itu adalah karena kita sudah mengatur uang kita dengan baik, jadi kita merasa aman, karena kita mengatur di dalam hati. Uang Anda banyak, tapi Anda tidak susun, uang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, Anda terus khawatir terus tentang uang. Betul tak betul? Jadi perasaan aman dari dalam hati, yaitu karena kita mengatur uang dengan baik. Mengatur uang dengan baik. Walaupun uang Anda sedikit, kalau Anda merasa nyaman, Anda bisa aman. Tapi bukan berarti kita harus uangnya sedikit. Lebih baik uangnya banyak dan merasa nyaman. Boleh? Kenapa kok bisa merasa nyaman? Bukan karena uangnya banyak, karena kita ngatur uang. Karena kita apa Bapak Ibu? Nanti kita akan lebih jelas lagi semakin dalam. Siap? Ada yang lain? 101. Oke. 101 Bapak Ibu, bunyinya Bapak Ibu. Kalau saya bawa uang banyak, maka akan cepat habis. Saya akan lebih boros. Siapa yang angkanya 5 ke atas? Mau tangan. Siapa yang sangat setuju angkanya 10? Mau tangan? Pasti bawanya duit sedikit-sedikit. Halo Ibu. Ini Bapak Ibu. Orang yang kaya mereka jago manage uang. Orang yang kaya mereka jago apa Bapak Ibu? Saya tidak dengar. Orang yang kaya mereka jago apa? Orang yang miskin mereka tidak bisa manage uang. Mereka hanya dimanage oleh emosinya. Betul atau betul? Nah, Bapak Ibu, dari dulu, Anda boleh tanya istri saya senang sekali membawa duit banyak. Kalau saya ke luar negeri, Bapak Ibu, minimal 10.000 US di kantong saya, Bapak Ibu. Minimal. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan demikian saya bisa menangkap peluang lebih banyak. Kalau duit saya banyak, saya bisa nangkep peluang. Kalau duit saya banyak, saya bisa? Loh, Pak, Anda tidak takut beli yang aneh-aneh? Tidak, karena sudah saya budget. Karena sudah saya apa? Kalau saya pergi ke Jepang, ini harus habis untuk senang-senang. Enak? Harus habis untuk senang-senang. Kalau belum habis, mana yang harus dihabisin? Lebih dari itu, ini untuk nangkep peluang. Untuk nangkep apa? Makanya waktu saya ke Anthony Robbins, Bapak Ibu, ke seminarnya Robbins, ke San Diego, Bapak Ibu. Pada waktu itu, saya bawa 10.000 US, saya masih punya kartu kredit, Bapak Ibu. Kartu kredit waktu itu limitnya 40 juta, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau sekarang unlimited, gitu. Beda, Bapak Ibu. Sekarang terserah saya limitnya, nentuin, gitu ya. Nah, betul Bapak Ibu, kartu kredit itu ada beberapa macam. Ada satu silver gitu ya. Kalau silver bayarnya 125.000. Kemudian ada gold bayarnya 250.000. Ada platinum, bayarnya berapa kalau platinum setahun? 750.000. Masih ada satu lagi Bapak Ibu belum tahu. Ultima Bapak Ibu, kalau di Citibank Ultima itu bayarnya 1 tahun 9 juta. Oke. Nah, saya dapat Ultima gratis, tidak usah bayar 9 jutanya. Karena ada saldonya di sana, Bapak Ibu, tertentu gitu ya. Nah, Ultima itu tadi Anda punya concierge 24 jam, dan Anda boleh pesan bunga melalui concierge Anda, private banker Anda boleh pesan tukang pijet juga boleh. Betul, Ibu, itu ada, Anda boleh pesan genteng bocor, pesan tukang genteng, pesan gini, pesan segala macam, beliin kado, beliin apa, mereka jadi private concierge Anda gitu ya. Jadi benar-benar orang yang akan membantu Anda on one, telepon handphonenya juga ada. Tapi pesan tukang pijet, ya Anda bayar sendiri, oke? Bukan terus yang Anda konsesnya terus minta dipijeti sama konsesnya, bukan, enggak gitu ya. Dicarikan aja gitu tadi. Tapi itu yang terjadi. Nah, tapi pada waktu itu Bapak Ibu, saya ada peluang di sana bagus sekali Bapak Ibu tentang CD audionya dari Anthony Robbins. Kenapa tidak? Saya taruh 10.000 US, saya kasih tambahan lagi 2.000 US dari kartu kredit saya, kirim Bapak Ibu ke Indonesia. Dan pada waktu saya beli begitu banyaknya Bapak Ibu, Anthony Robbins juga impress. Siapa itu yang beli edan banget? Tapi saya tahu Bapak Ibu, banyak sekali orang di Indonesia itu Bapak Ibu butuh pengetahuan-pengetahuan yang sangat bermanfaat. Betul atau betul? Nah, dari 12.000 tadi Bapak Ibu, akhirnya oke, di Indonesia juga saya pasarkan. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Karena saya beli banyak dapat diskon banyak. Beli banyak dapat diskon apa?
banyak Bapak Ibu. Saya jual di sini dengan lebih murah dengan Amerika. Saya membuat nilai tambah, beli di Amerika lebih mahal, di sini lebih murah, saya tetap dapat untung. Namanya pedagang, layak dapat untung. Betul Ibu? Setuju? Kalau Anda takut cari untung, Anda mati. Betul Ibu? Anda untung dengan cara membuat nilai tambah. Membuat nilai yang jauh lebih besar dibanding orang yang mengira Bapak Ibu jauh lebih besar dibanding orang yang ceritanya membandingkan dengan yang lain Bapak Ibu. Nah ini, contohnya Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau saya Bapak Ibu di dompet saya banyak duit Bapak Ibu. Gak ngandel nih kata saya nih. Oh Bapak Ibu, dompet saya kebak nih. Sering sekali, kalau saya dompetnya kosong saya selalu tarik, saya bawa duit banyak. Lupa Anda tidak takut boros? Enggak, karena saya sudah manage dari saya. Yang untuk kemajuan saya stok Bapak Ibu minimal 3 kali lipat dari untuk leher ke bawah. Kalau saya mau misalnya mau seneng-seneng kemana Bapak Ibu, saya ke mall seneng-seneng, saya budget. Hari ini cuma window shopping, berarti tidak beli. Betul Ibu? Betul? Walaupun saya bawa duit banyak Bapak Ibu, tapi saya latih diri saya sendiri. Saya hanya window shopping. Karena saya memang tidak ada tujuan untuk beli. Betul Ibu? Tapi ada masanya Bapak Ibu ketika saya, ini peluang. Walaupun saya tidak budget untuk beli itu kan untuk yang konsumtif. Betul Ibu? Tapi untuk leher ke atas saya, something yang bermanfaat untuk menambah income saya punya peluang. Betul Ibu? Betul? Walaupun kartu kredit Bapak Ibu seperti saya tadi cerita Bapak Ibu. Ini kartu Ultima itu bentuknya hitam gini Bapak Ibu. Saking saya gosok terus sampai hancur Bapak Ibu, jelek Bapak Ibu. Ini jelek Bapak Ibu sampai hancur. Bentuknya lebih jelek dari platinum Bapak Ibu. Tapi isinya lebih banyak. Nah, saya juga senang Bapak Ibu. Saya bukan hanya senang bawa mata uang Indonesia doang Bapak Ibu. Dari zaman kapan Bapak Ibu, kantong saya selalu ada dolar juga Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya tahu Bapak Ibu bahwa ternyata duit banyak begini Bapak Ibu menjadi magnet juga Bapak Ibu. Duitnya banyak, mendadak duitnya nyedot duit yang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Ajaib Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau uang saya banyak, saya tetap bisa mengatur. Kalau saya senang uang saya banyak karena saya bisa menangkap peluang. Ikutin saya. Saya senang bawa uang banyak. Karena bisa nangkap peluang. Oke. Kenapa kalau saya tidak konsumtif? Karena saya sudah bisa mengatur diri saya sendiri. Saya adalah orang kaya, saya adalah orang yang bisa mengatur keuangan saya sendiri. Oke, tolong berdiri semua. Yes! Wah, bentar, duduk lagi. Kita akan ulangi 3-4 kali. Siap Bapak Ibu? Anda duduk serat Bapak Ibu supaya Anda jauh lebih fresh, lebih segar, Anda serentak. Ini adalah obat males. Obat apa Bapak Ibu? Males itu karena kita kelamaan duduk, kelamaan gini, mungkin pagi Bapak Ibu makan terlalu banyak, jadi berdiri, susah. Nah, kalau kita berdiri serentak, yes, sama saja datang kita jauh lebih seger. Ini caranya. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Oke, tolong berdiri semua. Yes. Oke, duduk lagi Bapak Ibu, duduk lagi semua. Oke, berdiri lagi semua. Yes. Oke, duduk lagi semua. Oh, berdiri lagi semua. Yes. Duduk lagi semua. Berdiri lagi semua. Yes. Oke, tepuk tangan dulu tuh Bapak Ibu, kasih suara Bapak Ibu. Yeay. Tolong berdiri semua. Nah, sekarang Bapak Ibu, tangan di hati semua. Ikuti kata saya. Mulai hari ini, saya tahu orang miskin, mereka tidak bisa manage uangnya. Mereka boros. Mereka takut bawa uang banyak. Karena mereka seringkali beli barang-barang konsumtif karena emosi. Saya adalah orang yang kaya. Mulai hari ini saya tahu dan saya praktek. Saya senang, saya berani bawa uang banyak. Karena dengan uang banyak, saya bisa menangkap peluang-peluang yang produktif. Yang membuat saya jauh lebih kaya. Karena menangkap peluang tadi. Entah peluang untuk belajar. Peluang untuk berdagang. Peluang untuk ambil barang. Atau ambil jasa. Yang bisa saya jual lagi. Yang bisa saya manfaatkan. Untuk kemajuan saya. Dan orang-orang yang saya cintai. Inilah saya. Orang yang pasti kaya. Yang sudah kaya. Saya berketahui, inilah pemikiran triliuner saya. Saya baca kanan dan kiri, demikian juga Anda.
Oke, tepuk tangan silakan duduk kembali Bapak Ibu, kasih suara Bapak Ibu. Yeay! That is Bapak Ibu, that is Bapak Ibu. Kembali lagi, nanti Bapak Ibu akan belajar sedemikian sehingga Anda percaya diri Bapak Ibu membawa uang yang banyak. Dan uang banyak Bapak Ibu. Banyak sekali orang ngomong Bapak Ibu, kalau uang saya banyak nanti bisa dirampok. Iya, betul? Pantesan Anda dirampok. Otak manusia Bapak Ibu hanya menarik. Law of attraction Bapak Ibu, kita hanya menarik Bapak Ibu apa yang kita pikirkan paling dominan. Rahasia yang kaya yang paling luar biasa Bapak Ibu. Ikutin saya Bapak Ibu, ikutin saya. Oke, mari tangan kanan begini semua ke atas. Apapun yang saya pikirkan cukup dominan dan bisa saya rasakan kebenarannya di dalam hati saya, maka bisa saya pegang di tangan saya. Saya ulangi sekali lagi, terus saya akan jeda untuk direnungkan, Bapak Ibu. Apapun yang bisa saya pikirkan cukup dominan dan bisa saya rasakan kebenarannya, maka bisa saya pegang di tangan saya. Silakan direnungkan. Saya beri contoh Bapak Ibu. Apapun yang Anda lihat hari ini, gedung yang begitu besar, megah Bapak Ibu, mungkin latar belakang yang begitu indah Bapak Ibu, hari ini, seminar ini Bapak Ibu, apapun yang Anda lihat Bapak Ibu, jam Anda Bapak Ibu, apapun yang Anda rasakan, apapun yang dengar, yang itu adalah buatan manusia Bapak Ibu. Percaya tidak Bapak Ibu, sebelumnya ada di pikiran manusia. Dia tidak jadi begitu saja Bapak Ibu, dia jadi dua kali. Satu, jadi di alam nyata, yes. Tapi sebelum jadi di alam nyata, tadinya ada di pikiran manusia. Apapun. Televisi Bapak Ibu, sound system ini Bapak Ibu, lantai yang Anda injak Bapak Ibu, kursi yang Anda duduin Bapak Ibu, baju Bapak Ibu, garis-garisnya Bapak Ibu, jam Anda Bapak Ibu, kacamata Anda Bapak Ibu, terus kemudian detail seperti ini Bapak Ibu, lampu Bapak Ibu, semuanya Bapak Ibu, desainnya, bentuknya, semuanya tadi ada di pikiran manusia. Ya atau ya? Mereka tidak jadi cepluk, jadi sendiri tidak. Lihat semua penciptaan yang ada di dunia selalu terjadi dua kali. Selalu terjadi berapa kali? Satu di alam nyata, ikutin saya. Satu di alam, yang satu di pikiran, yang satu di sebelum di alam nyata, sebelum di alam sudah dikreasi di pikiran, sudah dikreasi di ini Bapak Ibu. Pikiran Anda sangat dominan Bapak Ibu, menentukan Bapak Ibu untuk Anda menjadi kaya atau tidak kaya. Kalau Anda merasa Bapak Ibu ada yang negatif, loh semua orang ini tidak jujur terhadap saya. Anda akan menemukan begitu banyaknya orang yang tidak jujur. Ya atau ya? Anda fokus kepada satu orang tentang bahwa dia salah Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu yang Anda pandang, dia salah. Ada satu petani Bapak Ibu, dia punya cangkul. Satu-satunya cangkul Bapak Ibu yang untuk nyangkul Bapak Ibu. Satu hari hilang Bapak Ibu. Ketika satu hari hilang Bapak Ibu, dia curiga sama tetangganya yang dianggap jahat Bapak Ibu. Setiap lewat dia mikir, nah ini pencurinya lewat. Nah pencurinya lewat. Kemudian tetangganya senyum sama dia. No. Senyumnya nyindir, senyumnya sinis. Nah itu merasakan, menghina saya. Lu rasain lu, cangkulnya hilang. Nah ini memang ini dasar pencuri ya gini nih kalau senyum. Ini Bapak Ibu. Orang Bapak Ibu kalau Anda pandang dia salah, dia akan selalu Bapak Ibu, Anda akan cari salahnya. Apapun Bapak Ibu. Dan Anda akan temukan sejuta kesalahannya dia. Contohnya lagi. Ketika orang tadi ternyata Bapak Ibu satu hari, akhirnya dia menemu cangkulnya Bapak Ibu. Ternyata cangkulnya dia Bapak Ibu ketinggalan di sawah tanpa dia lupa terpendam di sana Bapak Ibu. Kena lumpur waktu jatuh, cangkul kok ternyata di sini. Sejak saat itu Bapak Ibu, ketika tetangganya lewat dia merasa bersalah. Betul. Tetangganya, loh ini kok merasa pagi pak. Yang cangkulnya yang tadi, ya tetangganya lewat, loh ini kok heran tadinya sini sekarang kok jadi ramah. Apapun Bapak Ibu, kalau Anda mikir cari yang salah, Anda akan dapatkan salah semua. Tes Bapak Ibu. Kalau Anda mikirkan 10 kesalahan pasangan Anda, seketika Anda akan temukan banyak banget. Lebih dari 10. Betul.
Tapi kalau Anda pikirkan, oke 10 kebaikannya, coba tes kalau lagi berantem, sebelum Anda berantem lagi, sebelum berantem, sebentar. Saya mau ngomong 10 kebaikan kamu. 10 hal yang saya sukai dari kamu. Kamu cantik, rambutnya bikin kamu mau maju, kamu sayang sama anak, kamu sayang sama aku. Kalau aku makan kamu siapin, kamu sering kali mijetin aku. Terus kemudian coba marau. Nggak bisa Bapak Ibu. Sama persis Bapak Ibu, mendadak kita akan temukan hal-hal yang jauh lebih baik. Betul atau betul? Betul atau betul? Dulu istri saya Bapak Ibu, kalau marah sama saya, stop. Tolong sebut dulu, 10 kebaikan saya apa, 10 apa hal yang saya sukai. Nah lama-lama dia pinter Bapak Ibu, ketika saya lagi marah sama dia, gantian kamu sebut dulu 10 yang baik tentang saya. That is Bapak Ibu. Fokus kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan kalau kita pikirkan cukup dominan. Kalau kita pikirkan cukup, ini Bapak Ibu. Nah problemnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatur pikiran kita. Karena satu hari ada 60.000 pikiran. Nah kalau Bapak Ibu punya pikiran-pikiran yang negatif, caranya bagaimana Bapak Ibu? Anda lihat dari perasaan. Kalau perasaan Anda khawatir, perasaan Anda marah, perasaan cuma ada 2. Perasaan yang positif dan perasaan yang negatif. Perasaan yang positif dan ikutin saya, perasaan ada 2. Tangannya Bapak Ibu, perasaan ada 2. 1 yang positif, 1 yang negatif. Begitu Anda merasa something yang negatif Bapak Ibu, cepat-cepat rubah gerak. Cepat-cepat rubah apa? Rubah gerak Bapak Ibu, Anda lari. Atau cepat-cepat rubah fokus. Anda baca Bapak Ibu, dengarkan musik yang semangat Bapak Ibu. Anda lujak Bapak Ibu. Anda bergaul dengan orang-orang yang semangat, diskusi Bapak Ibu. Dengarkan CD-CD audio yang motivasi Anda Bapak Ibu. Anda benar-benar merubah fokus. Merubah apa? Fokus supaya Anda merasa enak. Merasa apa? Karena kalau Anda rasakan Bapak Ibu dan pikirkan berlarut-larut, terjadi adanya. Siapa yang pernah mengalami Bapak Ibu? Ternyata ketika Anda berpikir cukup dominan tentang sesuatu hal, entah misalnya, coba tes hari ini. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Anda pikirkan Bapak Ibu, satu orang yang lama tidak ketemu dengan Anda Bapak Ibu. Saya sering kali menarik sekali Bapak Ibu. Anda pikirkan orang yang lama tidak ketemu, dan Anda rasakan, pengen aku ketemu sama orang ini. Rasakan Bapak Ibu. Sering kali Bapak Ibu dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam Bapak Ibu. Kalau bukan orangnya dia telepon ke Anda, ketemu dengan dia di mall, atau mungkin Bapak Ibu, Anda mendadak ada teman yang ngomong-ngomong tentang dia, tentang orang yang Anda pikirkan Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, saya punya teman SMA Bapak Ibu. Lama tidak pernah ketemu, 21 tahun tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu berada di mana. Saya praktek jurus ini, coba tak pikirkan dulu. Wah iya ya. Orang nyari pada waktu kita membuat Yahoo Group gitu ya, Yahoo Group untuk grup. Ini di mana? Orang ini belum ketahuan begitu ya. Orang ini tidak ketahuan. Kemudian saya, iya ya Lam, orang ini tidak ketahuan ya. Gimana ya saya bisa ketemu? Saya pengen sekali ketemu orang ini. Tahu-tahu Bapak Ibu lagi makan di mall di Karawaci, Bapak Ibu di Hoka-Hoka Bento, Bapak Ibu saya lagi makan, dia bilang, hei Tom, saya kaget Bapak Ibu. Ajaib gitu ya. Menarik Bapak Ibu, attract. Hidup ini ada gelombangnya. Hidupnya ada apa? Gelombang Bapak Ibu, gelombangnya itu begini Bapak Ibu. Gelombang itu seperti kalau saya bilang garpu tala. Siapa yang pernah dengar kata-kata garpu tala? Angkat tangan, katakan saya. Garpu tala bentuknya Y begini Bapak Ibu. Teng, ngung. Anda coba pergi ke toko musik Bapak Ibu. Tek, ngung. Itu Bapak Ibu, kalau jenisnya sama, kalau jenisnya apa? Misalnya nada apa? Nada C minor misalnya begitu ya. Teng, ngung. Anda dekatkan Bapak Ibu. Ngung. Anda dengarkan yang satu Bapak Ibu, ikut bergetar. Ngung. Orang ikut bergetar Bapak Ibu. Ketika Anda datang di seminar yang positif seperti begini Bapak Ibu, Anda akan pulang merasakan energi yang positif. Ya atau ya? Betul atau betul? Anda jauh lebih yakin, betul? Ini Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan, kasih suara Bapak Ibu. Yeay! Nah, demikian juga Bapak Ibu, ketika Anda dekat-dekat orang negatif, Anda akan jadi negatif. Demikian juga Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu, saya baca satu orang Bapak Ibu, penjahat Bapak Ibu, yang sudah lebih dari 360 kali Bapak Ibu, nodong orang dan selalu berhasil, dan orang yang ditodong tidak pernah ngelawan. Ditanya, diwawancara, loh, akhirnya ketangkep Bapak Ibu, ketangkep basah jadi tidak bisa. Jadi orangnya yang todong tapi tidak pernah ngelawan. Padahal kalau nodong bisa jadi orang yang lawan. Mungkin tidak ada orang yang lawan? Mungkin? Karena dia bilang, saya hanya pandang matanya dulu, set gitu ya. Saya pandang matanya, saya pelototin, saya pakai body gesture saya.
Kalau dia tek mendadak nunduk begini, dia takut. Saya tahu getarannya takut. Kalau getarannya takut, saya mintain. Pasti keluar tanpa ngelawan. Tapi walaupun dia wanita, pandang teng, dia mandang tes. Gini ibu, tek seret gini, badannya teriak teng. Wih, jangan-jangan ahli kungfu. Kalau dia tek, saya pandang, dia pandang saya dengan tenang, dia cool. Dia tidak nantang, tapi dia cool, center, penuh percaya diri. Saya biasanya jauh-jauh. Dia bisa merasakan getarannya. Betul ibu? Sama, anjing pun juga sama, betul nggak? Coba lihat Ibu, ketika Anda takut digigit anjing, Anda malah sering digigit anjing. Ya atau ya? Anda takut mati, aku dikejar, lari balas dikejar-kejar ya. Saya seumur hidup Bapak Ibu, saya tidak pernah dikejar-kejar anjing Bapak Ibu. Saya sering ngejar-ngejar anjing Bapak Ibu. Tapi enggak Bapak Ibu, saya dari kecil punya anjing Bapak Ibu, saya belajar Bapak Ibu. Ternyata anjing, loh teman saya ada yang digonggongin, terus ada yang ada yang satu lewat cool, tenang. Ada yang menarik, Bapak Ibu. Dia tenang, terus anjingnya malah damai sejahtera. Ada? Karena getarannya. Karena apanya? Sama persis ikan hiu, Bapak Ibu. Saya bukan baca, saya lihat film Discovery Channel, Bapak Ibu. Discovery Channel, Bapak Ibu. Ketika orang, Bapak Ibu, berdiri di ikan hiu karang, Bapak Ibu, ikan hiunya yang besar-besar, Bapak Ibu. Akhirnya dia tahu. Kenapa? Kok ada orang masuk dan tidak diserang? Kenapa ada orang yang diserang hiu? Dia bahkan berani Bapak Ibu di film, Bapak Ibu dia nyebur. Mau tahu teknologinya? Lihat. Dia terjun Bapak Ibu, dia duduk di air. Ikan hiu liar semua Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Yang film dari atas Bapak Ibu nggak berani Bapak Ibu. Terus filmnya dicelupkan di air. Oh ya, hiunya banyak. Dinaikin ke atas ini. Kenapa Bapak Ibu? Getarannya dia Bapak Ibu. Hiu Bapak Ibu, dia mencari getaran-getaran yang takut dan lemah. Takut dan? Ketika Anda detak-detak. Nyebar getarannya Bu. Mangsa yang yummy. Kalau Anda tenang cool, oh sama-sama galaknya, temen. Sama-sama ikan hiu dilarang saling makan. Gitu ya. Oke, sama Bapak Ibu, Anda bawa duit banyak dengan COVID, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, kasih suara Ibu. Yeay! Anda bawa duit banyak Bapak Ibu, Anda center, Anda confidence Bapak Ibu. Anda center, Anda confidence, yes saya aman adanya. Orang jauh lebih segan Bapak Ibu untuk gedor Anda. Ya atau ya? Kalau Anda menunjukkan Anda lemah, Anda takut Bapak Ibu, orang jadi berani kepada Anda, orang ada ini. Anda center, yes this is me. Mungkin tidak Anda center tetap mengalami gangguan. Mungkin? Tapi kemungkinannya jauh lebih kecil daripada Anda takut-takut tadi. Ya atau ya? Tapi ini Bapak Ibu, maju terus. Apa? Maju terus Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Cukup jelas Pak? Nomor 101. Jadi kita bawa banyak uang, kenapa kita tidak khawatir kita boros? Karena kita sudah money management. Untuk yang boros memang sudah kita alokasikan. Bahwa kalau kurang boros pun malah kita harus habiskan. Tapi yang ini untuk peluang, kenapa tidak? Banyak sekali peluang yang ada di kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempunyai cash yang cukup banyak, kita tidak bisa tangkap. Peluang hilang begitu saja. Ya atau ya? Bahkan saya, Bapak Ibu, saya belajar ini dari satu, Bapak Ibu, pakar properti. Dov Deros, Bapak Ibu. Dov Deros adalah guru saya, Bapak Ibu. Dia gurunya Robert Kiyosaki di Trump University, Bapak Ibu. Saya belajar ilmu-ilmunya dia, Bapak Ibu. Begitu saya praktek, Bapak Ibu. Ambil, Bapak Ibu, belajar dia. Harus bayar mahal, Bapak Ibu. Waktu itu harus bayar 5.000 $5 Bapak Ibu untuk 2 hari doang. Tapi pulang dari Singapura Bapak Ibu, saya langsung beli properti di Singapura, itu Bapak Ibu, langsung saya praktek. Tapi yang menurut dia Bapak Ibu, Anda praktek, Anda tetap harus butuh bawa cash, Anda butuh bawa ini yang Anda bisa, kalau ada peluang Anda bisa langsung kasih down payment atau kasih begini. Atau langsung transfer atau bagaimana, pokoknya harus. Nah saya beruntung Bapak Ibu di Singapura, kalau saya harus transfer, harus apa? Transfer telepon ting, halo, transfer, makan waktu lama. Ya atau ya? Dan susah Bapak Ibu transfer melalui telepon, belum tentu orangnya mau. Banknya belum tentu, kalau kecuali banknya private banker Anda mau, ya bisa Bapak Ibu jalin pakai fax, pakai apa. Tapi dari situ Bapak Ibu, dia yang memberi contoh Bapak Ibu. Dokter ngasih contoh, nih saya bawa duit banyak. Why? If I need, bisa saya langsung tanda terima. Nah ternyata menarik Bapak Ibu, saya ada apartemen The Match Bapak Ibu, The Match di dekat Somerset. Itu Bapak Ibu harus kasih uang muka Bapak Ibu, 14.000 $, 1% terlebih dahulu, karena harganya 1,4 juta. Oke, no problem, kasih jebret Bapak Ibu, apartemen pindah ke tempat saya sudah. 1%. Besoknya harus 10% Bapak Ibu baru bisa ditransfer gitu ya. 140 Bapak Ibu. Itu apartemen harganya 1,4 juta Bapak Ibu. Dalam 1 tahun setengah ini Bapak Ibu jadi 2,8 juta Bapak Ibu. Duit yang dikasih cuma 280, jadi untungnya 1 juta US Bapak Ibu. Lumayan? Lumayan?
Jadi sebetulnya income saya Bapak Ibu sudah mulai mulai Bapak Ibu million US dollar Bapak Ibu, lebih dari jutaan US. Karena dari pertumbuhan tadi Bapak Ibu, karena belajar ilmunya, karena belajar apanya? Dan Dr. sendiri kemana-mana bawa duit malah dompetnya lebih tebel. Dia dompetnya kayak dompet wanita loh, gede ini. Dia mata uang apa macam-macam Bapak Ibu, kalau ke Indonesia bawa duit rupiah banyak, bawa ini. Dia dengan damainya, ya ini memang kebiasaan saya. Dia bilang saya aman-aman saja. Dan saya bisa nangkap peluang-peluang. Ya atau ya Bapak Ibu? 140.000 Sing dollar dalam waktu 1 bulan saya bayar. Kemudian pada waktu TOP, serah terima Bapak Ibu. Waktu serah terima, waktu itu saya harus bayar another 10% Bapak Ibu, jadi 140.000. Sebenarnya enggak usah saya bayar, waktu itu sudah untung 1 jutaan Bapak Ibu, Sing dollar. Tapi enggak, Bapak Ibu, tetap saya bayar. Langsung saya sewakan. Ketika saya sewakan Bapak Ibu, cicilan saya ke bank Bapak Ibu. Utangnya 1,1.120.000 Sing dollar utangnya. Itu saya harus nyicil pokok dan bunganya 3.500 Sing dollar sebulannya. Saya sewakan sama orang Jepang, untung 8.000 Sing dollar. Jadi maksudnya 8.000, jadi untungnya 4.500 per bulan. Tidur pun dapat 4.500 Sing dollar. Enak? Enak atau enak? Karena belajar terus praktek. Belajar terus praktek Bapak Ibu. Nurut Bapak Ibu, teachable. Jadi Bapak Ibu, banyak orang Bapak Ibu tidak keluar dari zona nyamannya karena dia tidak teachable. Tidak mau belajar Bapak Ibu, mendengarkan tapi tidak dengar, melihat tapi tidak lihat. Itu bahasa Mandarin ada Bapak Ibu. Ada yang bisa bahasa Mandarin, mau tangan? Bisa ngomong bahasa Mandarin? Itu istilahnya apa Pak? Gan pucian, ya. Bisa nonton tapi nggak ngerti gitu ya. Terus bisa dengarkan tapi nggak tahu. Dengar Bapak Ibu tapi nggak masuk. Sebetulnya Bapak Ibu, kenapa saya bilang repetition is mother of skill? Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Pengulangan adalah dari semua, ibu dari semua keterampilan Bapak Ibu. Kita butuh open mind baru kita bisa buka. Kita nangkep karena bukan buka mata. Kita nangkep karena buka hati dan buka pikiran. Sikut kiri, sikut kanan. Buka hati dan buka pikiran. Oke. Oke, mana yang lain? Mana lain lagi? Nomor berapa lagi? 53. Oke, nomor 53. Sungguh tidak layak saya kaya ketika orang lain miskin. Jadi Bapak mau solidaritas miskin Pak? Duitnya kasih saya Pak, enggak apa-apa Pak. Tapi begini Bapak Ibu, kelemahannya orang ini merasa tidak layak ketika dia kaya kalau orang miskin. Satu-satunya resep menjadi kaya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu, Anda tidak menjadi miskin. Ya atau ya? Kata-katanya gak enak nih Bapak Ibu. Resep jadi kaya adalah Anda tidak ikut jadi miskin. Bagaimana Anda bisa mengencourage orang lain untuk jadi kaya, Bapak Ibu? Anda harus kaya terlebih dahulu. Orang miskin, Bapak Ibu mengencourage orang miskin, hasilnya miskin kuadrat. Karena dia nggak tahu caranya, ya atau ya? Ini Bapak Ibu kalau Anda, saya tanya, Pak, Anda, Pak siapa namanya? Ya? Pak Adri. Anda kepingin seluruh Indonesia kaya, saudara-saudara Anda kaya? Caranya gimana? Anda kaya duluan. Jadi Anda kaya duluan itu lebih baik daripada partai orang miskin 1.000 kelompok orang miskin semua. Ya atau ya? Jadi kalau Anda mau membuat orang lain kaya, nomor 1 Anda kaya terlebih dahulu. Seperti persis Bapak Ibu, siapa yang pernah naik pesawat terbang? Mau tangan. Siapa yang tidak pernah naik pesawat terbang? Mau tangan. Siapa yang pernah lihat pesawat terbang? Mau tangan. Kadang tidak lihat saja, tidak pernah Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu, kalau pesawat terbang, kalau Anda masuk Bapak Ibu, dia pramugarinya ngomong bagaimana? Ini Anda pakai safety belt begini, terus kemudian ngomong gimana? Tentang apabila tekanan udara turun, kabel masker oksigen akan keluar di depan Anda. Anda harus pakai. Kalau Anda bawa anak atau Anda bawa siapapun yang Anda harus bantu, pertama kali pakai dulu masker oksigen Anda, baru Anda bisa bantu orang lain. Ya atau ya? Betul? Jadi ketika kita kaya itu baik adanya karena kita bisa menginspirasikan. Kalau tidak bisa menginspirasikan ya sudah nyumbang. Bisa? Sehingga orang lain jadi lebih kaya. Jadi kalau kita kaya duluan, baik adanya. Amin? Setuju? Siapa yang setuju? Walaupun Anda lingkungannya miskin semua, tetangga miskin, saudara miskin, Anda kaya duluan. Siapa yang mau nonton katakan saya. Selesai bulat begitu ya. Jadi saya kaya, sebenarnya saya bisa menginspirasikan orang kaya. Saya kaya, makanya saya bisa nyumbang banyak. Dan sebenarnya banyak orang yang tadinya miskin, hidupnya jadi meningkat. Boleh? Boleh Pak Ibu? Oke. Ada lagi, nomor berapa?
Nomor 96. Oke, 96. Nomor 96. Oke. Hati-hati kalau Anda kaya. Karena sewaktu-waktu Anda bisa jadi miskin. Menarik Bapak Ibu? Siapa yang angkanya 5 ke atas untuk nomor 96 di halaman 29 tadi. Yang 5 ke atas, mohon tangan. Siapa yang angkanya 10, mohon tangan. Anda bahaya Bapak Ibu. Anda sewaktu-waktu Anda miskin. Satu hari Bapak Ibu, ini ada kisah nyata Bapak Ibu. Ada teman saya punya bank Bapak Ibu. Saya coach banknya meledak. Bum, 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 bum. Asetnya meningkat. Bapak Ibu. Dia lancar Bapak Ibu. Hidupnya nyaman Bapak Ibu. Ganti Mercy, ikhlas Bapak Ibu. Bagus rumahnya, villa, indah sekali. Satu hari Bapak Ibu dia datang kepada satu pembicara Bapak Ibu yang tinggal di Bali Bapak Ibu. Berkenalan dan dia ngundang dia dan kemudian dia datang Bapak Ibu ke rumahnya, main ke tempat rumah pembicara yang di Bali tadi. Begitu di Bali Bapak Ibu, pembicara ini ngomong. Nama teman saya Alex Bapak Ibu. Lex, kamu pernah gagal besar belum? Jawabannya Alex, saya pernah gagal sih tapi ya kecil-kecilan, hidup saya so far so good, lancar. Jawabannya, hati-hati sebentar lagi kamu gagal besar. Langsung depresi Bapak Ibu, teman saya mati ya. Itu Bapak Ibu. Ini ada satu pembicara Bapak Ibu, bukan menyemangati malah menyedot semangat Bapak Ibu. Langsung depresi, begitu depresi tegang Bapak Ibu, ketika saya datang ke sana dia undang, mukanya agak suram begini Bapak Ibu. Terus kemudian saya diajak ke tempat vilanya yang indah Bapak Ibu, di tepi sawah luar biasa Bapak Ibu, ada kolam renangnya. Kita lihat sunset Bapak Ibu, beautiful sekali sunset. Sambil merenung dia wajahnya, saya bilang, Lek, kenapa wajahmu kayak begitu? Aku lagi mikir, kalau saya ini, kan kemarin saya ngomong sama pembicara ini, ternyata diomongin, saya ditanya, apakah kamu pernah gagal besar? Enggak sih, gagal ya biasa aja, tapi hidup saya so far so good, lancar-lancar saja. Kemudian dia ngomong begini Bapak Ibu, tapi terus kemudian pembicaranya ngomong, Lek, hati-hati, kamu sebentar lagi gagal besar. Siap-siap aja. Sekarang pertanyaan. Betul Bapak Ibu, secara hukum alam, yang abadi adalah perubahan. Yang abadi adalah apa Bapak Ibu? Betul. Kadang naik, kadang turun. Kadang siang, kadang malam. Kadang terang, kadang gelap. Ya atau ya? Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau begitu, apakah semua orang kaya akhirnya jadi miskin? Ada nggak yang lahir kaya, mati lebih kaya? Ada? Bill Gates Bapak Ibu lahir dari orang kaya. Hari ini jadi paling kaya. Bisa? Ada Bapak Ibu yang kaya jadi miskin juga ada. Tapi ada juga yang kaya bablas kaya. Ada? Sekarang pertanyaan, kalau menurut hukum itu, berarti apakah orang yang miskin nantinya semua jadi kaya? Tidak Bapak Ibu, ada orang yang lahir miskin, mati lebih miskin. Banyak? Ini Bapak Ibu, pertanyaannya begini, ternyata semua punya gelombang, cuman gelombangnya berbeda. Gelombangnya apa? Ini gelombang orang miskin, Ibu, satu hari makan 5 kali. Besok tidak makan. Besok makan 2 kali, tidak makan 3 hari. Terus makan lagi satu hari 10 kali, wih besok tidak makan 3 hari lagi. Ada gelombangnya naik turunnya, tapi naik turunnya orang miskin. Selalu ada naik turunnya, ada perubahan, tapi perubahannya tetap di channel orang miskin. Frekuensi radionya radio orang miskin. TV-nya TV orang miskin, Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, ternyata orang yang kaya, Bapak Ibu, mereka punya channel yang berbeda. Mereka punya apa? Mereka Bapak Ibu gelombangnya juga kadang blong juga Bapak Ibu. Bulan ini 1 juta US. Bulan berikutnya 5 juta US. Bulan berikutnya luput Pak, minus 1 juta US. Mungkin? Bulan berikutnya, 8 juta US. Bisa? Gelombangnya berbeda Bapak Ibu. Tapi sama naik turun Bapak Ibu. Dan saya bilang, nasibnya orang sendiri-sendiri. Saya belajar dari yang perempuan Bapak Ibu, satu pengarang Chin Ning Chu Bapak Ibu. Thick face and black heart. Istilahnya thick face and black heart Bapak Ibu, itu sering diartikan orang yang salah, padahal enggak. Thick face itu muka tebal, hati yang hitam. Banyak sekali orang mengartikan salah, tapi kalau Anda baca bukunya Bapak Ibu, very good, indah luar biasa Bapak Ibu. Dia satu hari Bapak Ibu, Chin Ning Chu ini Bapak Ibu, sampai dia orang Kristen Bapak Ibu, dia berdoa Bapak Ibu di gereja. Aduh Tuhan, apa saya harus mengalami gagal besar dulu baru saya bisa sukses? Seumur hidup ini saya tidak pernah gagal, apakah saya harus gagal besar dulu baru bisa sukses? Kemudian waktu dia doa, Bapak Ibu, mendadak dia lega, luruh, rileks Bapak Ibu. Dia percaya Bapak Ibu bahwa takdirnya satu dengan orang yang lain berbeda. Ya atau ya? Yang paling penting, dia sekarang rileks. Dia tidak harus gagal besar, dia bisa langsung kok sukses besar. Boleh Bapak Ibu? Mungkin dia akan mengalami bumi gonjang ganjing juga. Tapi gonjang ganjingnya akan naik terus ketika dia percaya bahwa itu akan naik terus. Amin? Dia sejak itu Bapak Ibu, dia rileks Bapak Ibu, langsung selesai. Kemudian dia ngarang Bapak Ibu tentang ceritanya, apa itu judulnya saya nggak tahu, tentang ASEAN Bapak Ibu, ASEAN Games atau main ASEAN Games, ASEAN main Games atau bagaimana. Jadi dia ahli Asia di Amerika Bapak Ibu.
karirnya sukses dan kaya raya Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah dia naik turun? Pasti Bapak Ibu akan mengalami naik turun. Ya atau ya? Tapi ginilah Bapak Ibu, sama-sama Bapak Ibu. Apakah Anda ceritanya begini? Ini bedanya Bapak Ibu. Orang kaya, dia main untuk menang. Dia main untuk, kalau Anda bilang hati-hati kaya, nanti bisa jadi miskin. Anda mulai play supaya tidak kalah. Orang miskin main supaya tidak kalah. Sekarang saya mau tanya, kalau sepak bola, Anda main supaya tidak kalah, 11 orang di depan gawang. Masih bisa kegulan tidak? Bisa Bapak Ibu. Kalau lawannya Stephen Chow Bapak Ibu, Kungfu Shaolin Bapak Ibu, Shaolin Kungfu Bapak Ibu dia tendang. Duer Bapak Ibu, bolanya masuk sama orangnya sekaligus gol sama orangnya gitu ya. Nah, tapi ini Bapak Ibu, kalau Anda bermain itu tidak kalah, tidak ada yang menyerang, bisa menang atau tidak? Bisa menang atau tidak? Tidak Bapak Ibu, Anda harus berani taruh. Anda harus berani apa? Taruh penyerang. Walaupun tidak semua nyerang Bapak Ibu, Anda tetap harus ada pertahanannya. Itu money management Bapak Ibu. Jadi ketika seperti itu Bapak Ibu, Anda tenang Bapak Ibu. Ketika melakukan aset alokasi, Anda untuk menyerang. Ini ada penyerangnya. Kalau Anda main untuk menang, maka Anda pasti belum tentu. Tapi kemungkinan menangnya jauh lebih tinggi daripada Anda hanya bertahan. Ya atau ya? Hari ini Bapak Ibu saya banyak sekali invest Bapak Ibu. Tahun lalu 1 bulan bisa beli properti 6. Edan Bapak Ibu. Ini mulai saya quit Bapak Ibu, saya jualin mulai untung dan untung. Lumayan. Terus kemudian Bapak Ibu, sama persis Bapak Ibu. Dalam bisnis saya juga buka bisnis. Ada yang jelek tutup aja. Boleh? Ada yang diperbaikin dulu, dikasih kesempatan. Ada yang sudah running well, tidur-tidur enak. Boleh? Ada yang terus, oke ini bagus masa depannya, ini harus ditekunin Bapak Ibu. Karena ada mulai buka pabrik sepeda motor Bapak Ibu, ada BPR Bapak Ibu, terus kemudian ada pabrik batik Bapak Ibu, kemudian ada EduGame, software untuk anak-anak umur 2 sampai 11 tahun Bapak Ibu, ada Preston University, not really good, oke, tapi oke lah, cuman oke doang. Terus Presiden University, terus kemudian juga masih ada event organizer saya, ada toko buku Togamas Bapak Ibu, terus kemudian ada developer Bapak Ibu baru bebasin tanah untuk 1000 rumah angkatan udara, kemudian ada proyek Tanjung Lesung Bapak Ibu, kemudian ada proyek juga properti yang besar Bapak Ibu. Soalnya orang ngomong, edan. Oh ya? Lupa nanti kalau di situ tidak berhasil bagaimana? Tidak ada kata gagal. Ikutin saya, tidak ada kata? Ngomong lagi, tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Ketika saya Bapak Ibu masih muda Bapak Ibu, dan saya aset alokasi Bapak Ibu, ada risiko-risiko. Ada yang tanpa modal. Kalau tanpa modal sudah tanpa risiko Bapak Ibu. Masih banyak Bapak Ibu perusahaan saya kadang lupa nyebutin karena begitu banyaknya. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Dan kemudian Bapak Ibu pada waktu ini saya sudah melakukan money management. Yang ini tanpa risiko karena tidak pakai duit. Oke, tidak masalah. Yang ini berbahaya sedikit. Makanya bahayanya saya hanya mau sekian. Pabrik tabung gas, boom, omsetnya meledak. Pesanan harus naik 5 kali lipat. Karena tabung gas hari ini lagi in, betul Ibu? Sudah sebetulnya modal yang saya taruh sudah 3 kali lipat lebih dibanding budget awal. Sekarang suruh melebarin sampai 5 kali lipat. Saya bilang, I quit. Ayo Bapak Ibu? Quit. Lupa ini kamu kesempatan loh. Kamu tembak, sekali waktu ini cuman dalam waktu sekarang konversi antara minyak ke tabung gas. Peluang. Ini Bapak Ibu. Saya bilang, hukum alam ada naik ada turun. Pemerintah ganti aturan, mungkin nggak? Mungkin Bapak Ibu? Minyak anjlok jadi $20 per barel, mungkin nggak? Selalu mungkin Bapak Ibu. Minyak jadi murah lagi, mungkin? Mungkin Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu ternyata misalnya ada tambang yang tabung gas meledak duer, jadi tidak bisa dipanen, terpaksa gasnya lebih mahal dari minyak, mungkin? Pemerintah ganti aturan, sekarang tidak perlu konversi tabung, bisa? Selalu ada yang tidak pasti, betul Ibu? Karena saya manage hati dan manage risiko Bapak Ibu. Ya ini yang mau saya taruh. Saya main untuk menang, yes. Tapi saya sudah taruh untuk menang. Tapi segitu Bapak Ibu, akibatnya saya jauh lebih tenang. Jauh lebih? Tapi ada orang yang tidak berani sama sekali, betul Ibu? Tidak berani sama sekali, dia kungkung terus Bapak Ibu, uangnya Bapak Ibu. Takut miskin, malah jadi. Dia pegangin terus Bapak Ibu, bisa mendadak Bapak Ibu, devaluasi. Mungkin nggak? Mungkin? Potong jeret, uangnya hilang habis. Mungkin? Ini Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu ketika kita Bapak Ibu, orang kaya bermain untuk menang. Orang kaya bermain untuk? Dia berani invest Bapak Ibu. If something benar-benar untuk akalnya Bapak Ibu, dia invest
Berarti gila Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang something yang masih ada tahap perubahan-perubahan Bapak Ibu, dia mulai manage risikonya Bapak Ibu. Tapi tetap invest. Tapi tetap apa? Karena bisnis Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Yang namanya bisnis, yang namanya properti Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Kalau sekarang yang namanya integrated resort Bapak Ibu. Tanah 1 meter, beachfront, Rp4.000 misalnya. Anda begitu bangun, jebret Bapak Ibu. Langsung 2 hotel bintang 5 Bapak Ibu. Kelas Bulgari misalnya. Atau bintang, atau Versace Bapak Ibu, geseder. Tanahnya di sekitar situ naik nggak kira-kira? Naik atau naik? Naik Bapak Ibu, saya nggak tahu. Ada yang dari Bali, mau nonton? Bali? Bali. Bukit, tanah di Bukit. Itu tadinya harganya berapa? Tahu nggak? Dulu berapa harganya? 30.000, 50.000? 30.000, 50.000 karena di tebing Bapak Ibu. Namanya Bukit di tebing. Pantai itu nggak ada. Harus terjun turun 140 meter Bapak Ibu. 140 meter turunnya. Pantainya di bawah. Tidak laku Bapak Ibu. Bukit gersang semua tidak laku. Mendadak Bulgari masuk Bapak Ibu. Teng 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 teng. Buka des. Satu hotel Bulgari Bapak Ibu yang 1 malam paling murah harus bayar 12 juta Bapak Ibu. Oke, itu paling murah. Terus kemudian begitu Bulgari buka bom, tanahnya langsung naik. Sekarang hari ini jadi berapa? 200, berarti 2 juta rupiah per meter. Betul? 3 juta. 3 juta per meter. Edan banget Bapak Ibu. 30.000 jadi 3 juta. Naik berapa kali lipat? 100 kali lipat. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau Anda nunggu hotelnya masuk, mungkin tidak masuk-masuk. Tapi kalau Anda yang bangun hotel di sana, bisa atau bisa? Anda bom tanahnya dari 30.000 jadi 3 juta Bapak Ibu. Edan. Dan di Bukit, habis. Ya atau ya? Cari, tidak ada Bapak Ibu. Kemarin saya survei di Bukit, itu habis. Miliknya orang semua, disapu semua, nggak karu-karuan. Dulu saya baru terakhir saya dengar baru 1,5 juta. 1.250 dari 1,5 juta. Sekarang bom terus Bapak Ibu, terus naik, tidak karu-karuan. Karena ada Bulgari Bapak Ibu. Wow, hotel top. Bulgari Bapak Ibu mau invest Bapak Ibu, lift 140 meter turun ke bawah Bapak Ibu. Untuk ke pantainya Bapak Ibu. Yang lain mendadak dapat ide. Aha, kenapa nggak boleh bangun lift juga? Bisa? Bisa Bapak Ibu? Saya ke Bulgari Bapak Ibu saya nikmatin karena saya, wow ini. Property is really one of the good thing Bapak Ibu untuk increase duit Anda bahkan tanpa duit. Bahkan tanpa duit. Oke, sekarang Bapak Ibu, semoga terjawab Bapak Ibu. Hati-hati bukan orang kaya bisa jadi miskin, Anda lebih baik punya keyakinan. Hati-hati, saya kaya bisa tambah kaya lagi. Saya kaya sekarang hari ini bisa kaya sekali. Amin. Karena saya melakukan money management. Karena saya melakukan apa? Sehingga kalau ini kena pun saya masih tetap aman. Masih tetap aman. Nanti Bapak Ibu akan terus belajar dari Bapak Ibu lebih tenang jadi orang kaya. Bukan karena Anda uangnya banyak, tapi karena Anda memanage uang dengan baik. Ya atau ya? Di Al-Mu'min 60 kemarin Bapak Ibu sudah dijelaskan Bapak Ibu. Sama persis kata-katanya plus minus Bapak Ibu. Mintalah kepadaku maka kau akan kuberikan. Kamu minta jadi miskin, tak kasih jadi miskin. Halo? Sama persis Bapak Ibu. Sama yang di Kristen Katolik juga ada. Ketuk maka kau akan cari maka kau akan dapatkan, akan diberi Bapak Ibu. Minta maka akan diberikan. Anda minta jadi miskin? Anda play God Bapak Ibu? Siapa yang tahu bahwa nasib Anda ke depan bisa jadi kaya raya? Saya yakin Bapak Ibu, dari orang di sini Bapak Ibu, ada yang 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, hari ini Bapak Ibu, jadi triliuner. Amin. Karena hari ini Anda mulai bukan money blueprint-nya yang jelek-jelek, dan akhirnya Anda bisa jadi sukses, menangkap peluang di mana-mana, Anda maju dan Anda akhirnya sukses juga. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, Anda play God Bapak Ibu. Kalau masa lalu itu betul hak Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu. Masa lalu betul hak Tuhan. Kalau Anda bilang, Tuhan mentakdirkan saya di ke depan hari miskin, pertanyaan saya, kok Anda bisa tahu? Emangnya Anda Tuhan? Halo? Loh pendeta saya yang ngomong kok kamu bakal miskin kok. Loh emangnya pendetanya Tuhan? Haknya apa ngomong Anda kamu miskin? Ada peramal. Ngeramal. Kamu bakal tidak bisa kaya, kamu miskin. Halo Bapak Ibu. Ada satu peramal di Hong Kong, kalau saudara-saudara saya pasti tahu Bapak Ibu, karena biasanya kalau ke Hong Kong selalu diajak ke tukang ramal ini gitu ya. Semua saudara-saudara tukang ramal paling jos Bapak Ibu bisa nebak begini-begini, wah hebat sekali. Dia ngomong kepada saya, kamu takdirnya ya hidupnya biasa-biasa, tidak bakalan terkenal. Tidak bakalan terkenal, duitnya ya tidak banyak, harus maklum dari depan. Jadi jangan terlalu ambisi, nanti sakit hati. That's true Bapak Ibu. Ini benar-benar Bapak Ibu.
Peramal yang top sekali bisa ngeramal banyak hal tepat. Bapak Ibu, saya diramal gitu. Saya dalam hati, setan demit. Saya buktikan saya jauh lebih kaya. Minimal lebih kaya dibanding kamu. Hei! Terserah Bapak Ibu, ketika ada orang ngomong Bapak Ibu play God, berarti dia kan play God, betul Ibu? Kalau play God ngomong yang positif, bagus Bapak Ibu karena Tuhan pada dasarnya positif. Ya atau ya? Kalau play God-nya, Pak, Anda saya yakin semua yang ada di sini jadi kaya. Ini Bapak Ibu, karena Tuhan positif adanya, baik adanya, betul Ibu? Tapi kalau mendadak dia play God dalam arti negatif, berarti dia main jadi setan, betul Ibu? Betul? Ini Bapak Ibu, kaya atau ini bukan nasib. Yang nasib itu yang sudah terjadi. Yang nasib adalah yang sudah. The future is not, the past is not, the past doesn't equal the future. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Anda boleh Bapak Ibu miskin sekali, tapi masa depan Anda masih terbentang lebar Bapak Ibu. Terserah Anda mau usaha tidak. Terserah Anda mau belajar atau tidak. Ya atau ya? Jadi saya tahu Bapak Ibu, kalau Anda ingat lagi, kaya miskin itu kan nasib dari Tuhan. Yes, yang sudah terjadi itu adalah pemberian Tuhan. Karena yang sudah terjadi tidak bisa dirubah. Tapi masa depan saya tahu kalau saya berjuang dan saya doa, saya imanin. Tuhan pasti menginginkan saya jadi kaya raya. Karena dengan kaya raya saya sudah jadi. God make me rich in every way. Masih ingat Bapak Ibu? Buat saya kaya di dalam, sebetulnya bunyinya begini. Tuhan akan membuat kita kaya di setiap jalan. Di setiap apa? Supaya kita bisa murah hati di setiap kesempatan. Murah hati di setiap kesempatan. Sehingga orang yang mendapatkan kemurahan hati dari kita, dia memuji nama Tuhan. Apapun agamanya Bapak Ibu, nama Tuhan. Karena kita murah hati. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, please. Mulai hari tolong dirubah Bapak Ibu. Kaya atau miskin, yang sudah terjadi itu adalah nasib. Setuju Bapak Ibu. Karena sudah terjadi tidak bisa dirubah nasib. Betul Ibu? Tapi yang ke depan, manusia masih boleh berjuang. Boleh Bapak Ibu? Masih boleh belajar cerdas. Boleh belajar apa? Mesti belajar take action. Belajar take action Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini kata-kata yang paling parah. Karena ini bagian dari iman. Ya atau ya? Kalau Anda sudah merasa Anda imani Bapak Ibu. Yes, saya pantas kok. Saya memang ini miskin dan gini dan semacam miskin. Jadi ya sudahlah, tidak usah ambisi. Ya Anda pasti jadi miskin. Betul Bapak Ibu? Ada peluang, ini bukan untuk saya. Ada usaha, no, bukan untuk saya. Saya tidak berbakat ini, saya tidak berbakat ini. Kalau Anda ngomong seperti itu, ya Anda tetap. Tapi ketika, no, saya mau keluar dari zona nyaman. Saya mau keluar dari, banyak orang ngalami ngomong kepada saya, Pak Tong kamu edan, buka begini ini. Apakah, lu kadang saya Bapak Ibu invest di satu usaha Bapak Ibu bisa 1 juta US Bapak Ibu. Edan? Tapi saya money management Bapak Ibu. 1 juta US kalau jadi 1 triliun. Mungkin jadi 4 triliun. Mungkin jadi 5 triliun. Boleh? Kalau luput, ya sudah 1 juta hilang dan tidak membuat saya jadi miskin. Saya tetap masih kaya. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Boleh nggak? Lu kok berani? Ya karena saya bermain untuk menang. Bermain untuk? Ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kalah, so what? Saya akan bermain lagi. Boleh? Saya akan belajar. Saya akan apa? Karena sekali lagi Bapak Ibu. Kalau saya ngomong Bapak Ibu, masa depan Anda tergantung diri Anda. Kalau masa depan Anda tergantung dari Tuhan, 100%. Untuk apa Anda hidup? Banyak orang, ya sudah saya jalani. Yes, banyak orang jalani Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lupa Bapak Ibu, Anda dikaruniai satu yang namanya akal sehat. Ya atau tidak? Makanya seringkali diomong. Oke, mohon berdiri semua. Yes! Tempel tangan di hati. Mulai hari ini, saya tahu, orang yang miskin, mereka pasang alasan. Bahwa kaya atau miskin, itu adalah nasib dari Tuhan. Mulai hari ini, saya tahu, orang kaya, percaya, yang sudah berlalu, itu adalah nasib atau takdir dari Tuhan. Tapi yang belum berlalu, Tuhan tidak akan memberikan. Kalau manusia tidak berusaha. Dan mulai hari ini, saya janji, saya pasti untuk berusaha, terus belajar, dan praktek menjadi kaya. Karena ketika saya kaya, saya menjadi tangan Tuhan untuk membuat orang lain, orang banyak, menjadi lebih kaya, lebih bertuhan. Inilah misi hidup saya. Maka saya pasti kaya. Sudah kaya.
Terima kasih Tuhan, saya sudah kaya. Berkedahi ikutin kata-kata saya. Inilah pemikiran triliuner saya. Berikan tos kanan dan kiri. Demikian juga Anda, demikian juga Anda. Oke, tepuk tangan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yeay! Last one, yang apa? Silakan. 98. Kok banyak? Oke, sambil jalan nanti kita bahas satu persatu kalau masih ada yang bertanya. Boleh Bapak Ibu? 9 berapa? 68. Oke, 68. 68 Bapak Ibu. Peluang jadi kaya saat ini lebih sulit daripada dulu. Mbahmu. Hari teknologi dengan adanya apa? Entah pesawat terbang yang mudah Bapak Ibu. Adanya internet, adanya apa? Adanya satelit, adanya apa? Anda mendadak punya faktor kali. Punya faktor? Yang dimana Bapak Ibu? Nilai tambah Anda. Apanya Bapak Ibu? Mendadak bisa dinikmati seketika di seluruh dunia. Di seluruh? Ini Bapak Ibu. Dulu orang rata-rata Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu saya bilang dulu lebih sulit untuk kaya Bapak Ibu? Karena dulu Bapak Ibu orang harus naik kuda dulu untuk ke tempat yang lain. Atau jalan kaki 3 hari baru sampai Jakarta. Dari Bandung ke mungkin 3 hari. Anda tahu Bapak Ibu? Ya atau ya? Naik gerobak Bapak Ibu, naik andong Bapak Ibu. Sekarang teknologi Bapak Ibu, setengah jam sampai. Naik pesawat. Betul? Betul Ibu? Terus kemudian hari ini lebih indah lagi Bapak Ibu. Market Anda bukan cuma di Nganjuk. Ada yang dari Nganjuk? Oh ada. Mohon maaf Pak, Nganjuk kota favorit saya Pak. Saya sebut terus, boleh? Nganjuk itu banyak makanan enak, betul nggak? Saya lewat, wih makanan enak. Tapi angin puting beliungnya banyak Pak ya. Nganjuk. Nah tapi itu Bapak Ibu. Dari Nganjuk Bapak Ibu, marketnya hanya ada Nganjuk Bapak Ibu. Dengan teknologi hari ini Bapak Ibu, market Anda seketika Bapak Ibu bisa ke 6,3 miliar. Ya atau ya? Siapa yang sekarang setuju bahwa peluang jadi kaya hari ini jauh lebih besar dibanding zaman dulu? Siapa yang yakin seperti itu? Mohon angkat katakan saya. Zaman dulu Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang membuka rahasia cara berpikir, cara jadi kaya seperti hari ini. Ya atau ya? Betul Bapak Ibu? Saya Bapak Ibu ngasih acara seperti gini Bapak Ibu. Ada satu orang Bapak Ibu, datang gini Bapak Ibu. Orangnya kaya. Tarik. Aduh, kamu kok ngajarin rahasia kita tuh? Husyid Bapak Ibu. Lalu saya bilang Bapak Ibu. Lalu saya bilang apa Anda harus kaya sendiri? Bapak Ibu, tidak mungkin satu orang kaya sendiri. Saya buktikan Bapak Ibu. Kenapa saya kepingin sekian banyak orang jauh akan jadi lebih kaya? Kenapa setulus hati saya 100%, kalau bisa 2000%. Saya kepingin semua yang hadir di sini. Seluruh Indonesia, seluruh dunia jadi kaya raya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya prinsip Bapak Ibu. Orang tidak mungkin kaya sendiri. Saya kasih contoh. Saya belajar dari ahli ekonomi dunia Bapak Ibu. Namanya Peter Bapak Ibu. Dia menerbitkan buku judulnya Piramida Peter. Piramida Peter dia ngomong begini Bapak Ibu. Bahwa manusia kalau dia paling kaya di dunia tidak membuat orang lain kaya. Mari kita lihat. Misalnya Bapak Ibu. Sekarang dengan adanya teknologi. Apa yang dilakukan? Semua dirobotisasi. Bisa Bapak Ibu? Sawah pakai robot, semua produksi mobil pakai robot. Misalnya semua dimiliki oleh satu orang Bapak Ibu. Satu orang yang semuanya kaya raya, tanpa karyawan, tidak ada orang yang lain yang dunia punya duit. Tidak ada yang punya duit. Pertanyaan saya, siapa yang beli mobilmu? Siapa yang beli padimu kalau orang tidak punya duit? Betul Ibu? Ini Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu kaya dengan cara membuat orang lain kaya. Ketika orang lain kaya Bapak Ibu, Anda semakin kaya. Karena produk dan jasa Anda akan terus laku. Ya atau ya? Siapa yang setuju Anda semua jadi kaya dan membuat orang lain juga jadi kaya? Siapa yang setuju? Mohon Anda katakan saya. Saya sangat senang Bapak Ibu membuat orang lain jadi kaya. Amin. Saya sangat senang Bapak Ibu ketika orang SMS ke saya. Terima kasih Matung, dengan ide Anda saya bisa beli properti tanpa duit sama sekali. Saya bisa begini, saya bisa membangun gini. Di Bali juga ada orang ngomong kepada saya. Terima kasih Matung, saya bisa beli kebun. Kebunnya saya beli tidak pakai duit. Kemudian cicilannya lunas dalam waktu 1 tahun. Karena kebunnya sendiri menghasilkan hasilnya. Ini Bapak Ibu, ketika SMS seperti itu Bapak Ibu, membuat saya panjang umur. Oke, ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya kepingin sekali Bapak Ibu sekali lagi. Semua yang ada di sini jadi kaya. Amin.
Sekarang Bapak Ibu, saya akan lanjutkan lebih dahulu, kemudian nanti di tengah jalan Bapak Ibu boleh tanya satu persatu tentang hal-hal yang seperti ini. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, tolong berdiri semua. Yes! Oke. Tempel di hati Bapak Ibu, ikutin kata saya. Mulai hari ini, saya tahu, orang miskin, mereka beralasan, bahwa peluang kaya hari ini lebih sulit dibanding dari zaman dulu. Dan mulai hari ini, saya tahu, saya yakin, bahwa orang-orang yang kaya merasa bahwa peluang kaya hari ini jauh lebih mudah dibanding zaman dulu. Dan saya adalah orang yang sudah kaya, pasti kaya. Saya punya keyakinan, peluang hari ini jauh lebih besar dibanding zaman dulu. Karena jumlah orang semakin banyak, berarti kemungkinan orang yang beli semakin banyak. Karena teknologi, adanya pesawat terbang, adanya kapal tanker, adanya internet, adanya telepon, adanya serat optik, membuat komunikasi jadi mudah, membuat nilai tambah yang saya buat bisa dinikmatin di seluruh dunia. Makanya, dengan peluang yang begini besar, saya pasti kaya. Saya sudah kaya. Inilah pemikiran triliuner saya. Demikian juga Anda. Oke, tepuk tangan silakan dulu Bapak Ibu. Yeay! Sekarang Bapak Ibu kita masuk ke, terlebih dahulu Bapak Ibu masuk ke satu yang namanya goal. Nomor satu yang namanya apa? Ini Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu Bapak Ibu tentang goal. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu. Goal. Goal, halaman berapa Bapak Ibu? Tujuan. Berapa? 69, silakan. Bab 3 tujuan atau goal Bapak Ibu. Salah satu alasan Bapak Ibu, kenapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka mau Bapak Ibu, karena mereka Bapak Ibu tidak tahu apa yang mereka mau. Ini Bapak Ibu. Yang paling berat Bapak Ibu adalah itu Bapak Ibu. Nih. Tolong layarnya silakan. Tujuan atau goal. Ini Bapak Ibu. Remote kontrolnya tolong dibantu. Ini kontrol. Nah, salah satu alasan Bapak Ibu kenapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka mau, karena mereka tidak tahu apa yang mereka mau. Tujuan adalah sangat penting. Kalau Bapak Ibu hidup tanpa tujuan, Bapak Ibu akan persis seperti layang-layang yang putus. Atau kayu yang hanyut tanpa kontrol Bapak Ibu. Banyak orang ngomong, Pak saya hidup ini pasrah saja. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah dengar? Saya hanya mengalir. Saya hanya apa? Silahkan, saya tidak melarang Bapak Ibu ada orangnya yang mengalir. Tapi menurut saya Bapak Ibu, kalau Anda hidup hanya mengalir, Anda hanya terserah kanan dan kiri, Anda tidak punya pegangan di dalam hati. Anda tidak punya prinsip-prinsip yang benar Bapak Ibu. Terserah gini ya boleh, sana ya boleh, begini ya. Anda tidak punya prinsip sama sekali Bapak Ibu, tidak punya tujuan. Goalnya Bapak Ibu, Anda akan terkena satu sindrom yang namanya air terjun Niagara. Sindrom air terjun Niagara ini begini Bapak Ibu. Banyak orang merasa, oh ya hidup saya mengalir kok. Ke kanan juga boleh, ke kiri juga boleh. Terserahlah, kemana-mana boleh, kemana-mana boleh, kemana-mana boleh. Begitu sampai di depan air terjun, wah, tidak mau. Biur, terlambat sudah. Halo? Ketika orang mengalir Bapak Ibu, syukur Bapak Ibu, pertanyaannya ada tidak yang mengalir dan akhirnya selamat? Ada? Ada Bapak Ibu. Tapi lebih banyak Bapak Ibu, kalau Anda hidup mengalir, Anda berhenti di tempat yang Anda tidak inginkan. Kalau Anda percaya coba tes Bapak Ibu, kalau Anda hidup tanpa tujuan. Pulang dari sini Bapak Ibu, please. Kalau Anda naik taksi, kalau Anda naik mobil, tolong mobilnya ditinggal. Anda naik taksi Bapak Ibu, pulang. Pada Anda naik taksi Bapak Ibu, begitu masuk, pleng ke taksi. Supir taksinya pasti tanya apa? Mau kemana? Tolong dijawab begini. Terserah. Kira-kira sampai di mana? Ada 3 alternatif Bapak Ibu. 1 Bapak Ibu, orangnya baik Bapak Ibu, dia kasihan Bapak Ibu. Dia bilang, terserah. Ya, silakan masuk.
Diantar kemana Bapak Ibu? Grogol, rumah sakit jiwa. Ini Edan belum lulus nih, kembali ke sekolahnya dulu. Kalau orangnya Bapak Ibu lagi terburu-buru, Bapak Ibu dia emosian, Bapak Ibu bisa dimarahin Bapak Ibu sama supir taksi. Mau kemana? Terserah, terserah, turun. Hidup nggak punya tujuan, gangguin aja. Yang ketiga Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu, ini alternatif yang ketiga Bapak Ibu. Ini alternatifnya begini Bapak Ibu. Tujuannya supir taksi apa Bapak Ibu? Cari apa? Uang. Bilang terserah, apa yang dilakukan Bapak Ibu oleh supir taksinya? Jangan diputer-puterin dulu. Lah kalau tidak bawa duit, Anda tidak dapat duit habis bensin ini. Harus tegas dulu. Oh, tanya, terserah Pak? Iya terserah. Bapak bawa duit berapa? 100.000. Beres. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Puter-puterin Bapak Ibu. Weng. Dijamin pada waktu angka 100.000 Anda dihentikan. Dihentikan kemana? Terserah supir taksinya. Ya? Karena Anda tidak punya tujuan. Betul? Nah sekarang Bapak Ibu, itu yang alternatif yang jelek, mungkin ada diberhenti di Senen, kemudian turun dirampok, apa segala macam saya tidak tahu. Tapi kalau supir taksinya baik, dia muter masuk tol, weng, 1 putaran, 2 putaran, weng, 3 putaran. Genep hampir 100.000, Bapak Ibu, Anda diberhentikan di depan sini lagi. Problemnya orang tidak punya tujuan, Bapak Ibu, secara keuangan. Dia kelihatannya kerja, Bapak Ibu. Setiap tahun kerja, Bapak Ibu. Kerja lebih keras, Bapak Ibu. Lebih keras, Bapak Ibu. Lebih keras, Bapak Ibu. Lebih keras, Bapak Ibu. Kadang berhentinya jedot di pensiun, Bapak Ibu. Betul? Atau jedot, loh kok dipecat, betul Ibu? Terus nyari, kok duitnya masih tidak punya apa-apa? Ada yang ngalami seperti itu? Ketika tua mendadak tidak punya duit apapun? Ada? Banyak Bapak Ibu. Nah kalau tidak punya duit apapun dia akan sengsara Bapak Ibu. Matinya sengsara. Kalau Bapak Ibu tahu statistik Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ada 95% orang Bapak Ibu. Yang pada waktu dia umur 65 tahun. Kalau 36% adalah mati Bapak Ibu. Terlebih dahulu Bapak Ibu. So, ada 36% harus 36% itu harus dirawat Bapak Ibu, harus tergantung sama panti jompo, tergantung sama saudaranya Bapak Ibu. Terus ada 15% Bapak Ibu. Persentasenya enggak. 54% itu masih harus bekerja, 36% itu mati duluan, terus kemudian yang ada 5% umur 65 tahun terpaksa harus kerja Bapak Ibu. Umur 5% harus kerja Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapa yang pernah pergi ke Singapura? Mau tangan. Di Changi Bapak Ibu, di airport ada orang, saya waktu ke sana Bapak Ibu, hampir keluar air matanya Bapak Ibu, ada satu perempuan Bapak Ibu, agak bungkuk begini, rambutnya putih, sudah tua, keriput sekali Bapak Ibu. Dia ngambilin troli Bapak Ibu, agak semper begini, ngambilin troli Bapak Ibu. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, ada beberapa alternatif. Satu Bapak Ibu, dia masih muda, tidak pernah mengatur keuangannya, tidak pernah mengatur karirnya, tidak pernah mengatur, atau berpikir ngatur pun nggak pernah, dia cuma menjalanin aja, tahu-tahu tua nggak punya duit. Betul Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu, mungkin dia tidak punya anak, jadi tidak ada yang rawat dia Bapak Ibu. Yang ketiga mungkin dia punya anak, tapi anaknya tidak jadi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa ngerawat dia Bapak Ibu, anaknya juga sama kirinya. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu, dia punya anak yang jadi, tapi anaknya tidak berbakti. Mungkin? Akibatnya dia seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya 5% ini Bapak Ibu, yang harus kerja umur 65 tahun sengsara seperti itu Bapak Ibu. Dia sebenarnya kepingin masuk ke yang 36% yang mati tadi Bapak Ibu. Matilah wis gitu ya. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengalir. Kita harus punya goal. Kita harus punya apa? Sikut kiri, sikut kanan. Harus punya goal. Apa goal Anda secara keuangan Bapak Ibu? Ini pertanyaan saya Bapak Ibu. Karena hari ini secara finansial Bapak Ibu kita akan bahas apapun tentang uang. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Oke. Nah sekarang Bapak Ibu tentang uang ini Bapak Ibu. Kita harus punya goal tentang keuangan. Punya goal tentang apa? Sekali lagi, teknologi membuat goal. Teknologi membuat apa? Satu, Bapak Ibu. Goal Anda, Bapak Ibu, harus tertulis. Goal Anda harus apa? Yale University, Bapak Ibu, di tahun 1954. Melakukan survei, Bapak Ibu. Ternyata hanya ada 3% yang orang mempunyai goal tertulis. Kemudian ditambah 20 tahun kemudian, di tahun 1974. Yale University mengundang lagi, Bapak Ibu, seluruh lulusannya, Bapak Ibu. Diangkat, disurvei lagi, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, 97% orang yang tidak menulis goal Bapak Ibu, di jumlah total kekayaannya, dibandingkan dengan 3% yang menulis Bapak Ibu, goalnya Bapak Ibu. Pengen jadi apa, pengen punya apa, pengen melakukan apa Bapak Ibu. Ternyata yang 3% ini Bapak Ibu, total kekayaannya 3 kali lipat dibanding 97% di jumlah semua.
Menarik? Goal harus tertulis. Goal harus apa? Ini kuncinya Bapak Ibu, Anda harus tertulis goalnya Bapak Ibu. Dengan goal tertulis, kemungkinan Anda sukses jauh lebih besar. Amin? Setuju? Sejak saya tahu teknologi itu Bapak Ibu, saya tulis goal Bapak Ibu. Saya punya 101 goal Bapak Ibu. Saya tulis ini. Setiap tahun saya punya goal Bapak Ibu. Termasuk goal hari ini Bapak Ibu. Saya ngadakan seminar sekian ribu orang Bapak Ibu. 6.000 orang, 8.000 orang Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Saya punya goal Bapak Ibu. Dan harus Bapak Ibu, dengan goal kita punya arah dan kita jalani. Kalau tidak, hidup Anda hanya berlalu, Anda tidak mempunyai satu yang keluar dari zona nyaman Anda. Goal adalah salah satu cara untuk menarik keluar dari zona nyaman. Goal adalah salah satu cara menarik dari zona. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, selain tertulis Bapak Ibu, goal Anda Bapak Ibu harus spesifik. Goal Anda harus apa? Semakin spesifik, semakin mudah dicapai. Semakin spesifik, semakin mudah di. Kejelasan adalah kekuatan. Kejelasan adalah apa? Laser fokus Bapak Ibu, semakin fokus Bapak Ibu, semakin jelas. Yes, ini saya mau, ini tidak mau, selesai. Anda akan semakin mudah mencapai goalnya. Contohnya begini Bapak Ibu, siapa yang pernah ngalami? Anda ngomong sama diri sendiri pada waktu mau tidur, Anda ngomong gini, besok bangun jam 5. Kemudian Anda tidur tanpa melihat jam, tanpa mendengarkan alarm, tahu-tahu jam 5 tepat Anda bangun. Siapa yang pernah ngalami? Mohon Anda katakan saya. Kok bisa? Jangan-jangan tidurnya ngelirik-ngelirik Anda. Ayo. Karena alam bawah sadar Anda bekerja Bapak Ibu. Kenapa bekerja? Karena goalnya spesifik. Karena goalnya apa? Kalau goal Anda tidak spesifik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Misalnya gini Bapak Ibu, Anda ngomong pada waktu mau tidur, besok aku mau bangun, ya sepagi mungkin lah. Apa yang terjadi? Dua hal. Satu Bapak Ibu, otak mengabaikan karena perintahnya membingungkan. Jam 10 bangun. Jam 9 juga pagi, jam 10 pagi. Ini yang ngasih perintah goblok nih. Ya sudah bangun jam 8, akibatnya kesiangan. Betul Ibu? Yang kedua, otak Anda begitu tegangnya Bapak Ibu, akibatnya apa terjadi? Begitu mau bangun, ya bangun jam sekian ya. Oke lah. Kalau begitu jam 1 pagi bangun. Oh enggak, sepagi mungkin, bukan jam 1 pagi. Ya sudah, jam 1 lebih 10 bangun. Jam 1 lebih 20 bangun, jam 1 lebih 30 bangun, malah tidak bisa. Ini Bapak Ibu. Jadi goal harus spesifik. Goal harus apa? Banyak orang di Financial Revolution. Saya mau tanya, siapa yang mau saya buat seketika jadi lebih kaya? Oke, silakan maju. Wah, banyak sekali maju Bapak Ibu. Tak kasih duit 100 rupiah, 100 rupiah. Kalau duit saya kasih duit 100 rupiah, berarti lebih kaya. Betul atau betul? Betul? Ini Bapak Ibu, Anda lebih kaya Bapak Ibu 100 rupiah. Selesai, sudah terpenuhi. Kalau goal Anda, saya mau amal. Anda ngasih 5.000 juga sebelumnya sudah amal. Sudah terpenuhi. Saya kepingin lebih kaya Pak, supaya bisa lebih amal. Hari ini saya tidak pernah amal, sekarang ngasih amal 5.000. Berarti sudah lebih amal, berarti sudah terpenuhi. Otak Anda tidak usah nyari supaya lebih kaya lagi, karena sudah goalnya tercapai. Betul? Betul Ibu? Jadi goal harus spesifik Bapak Ibu. Goal harus apa? Sikut kiri, sikut kanan. Spesifik, men. Oke, berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu. Goal Anda Bapak Ibu harus dalam kata-kata positif. Goal Anda harus dalam kata-kata apa? Anda tidak boleh saya tidak mau miskin. Kalau Anda bilang saya tidak mau miskin, Anda malah jadi. Otak bawah sadar kita Bapak Ibu hanya mengenal kata-kata positif. Raksasa dalam hidup kita Bapak Ibu hanya mengenal kata-kata yang positif. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, mari kita tes. Setuju? Praktek. Setuju? Oke, bawah sadar Anda hanya mengenal kata-kata positif. Negatif dia tidak mengenal. Tidak boleh, tidak akan mengenal. Tes, tutup mata. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Tutup mata. Bapak Ibu ikutin perintah saya. Bapak Ibu tidak boleh membayangkan. Bapak Ibu dilarang total membayangkan. Bapak Ibu jangan sekali-kali membayangkan. Sekalipun Bapak Ibu, apapun yang saya sebut belakangan ini tidak boleh dibayangkan. Bapak Ibu sama sekali jangan sekali-kali membayangkan seekor gajah. Oke, tolong buka mata. Siapa yang gajahnya malah langsung keluar? Toyong, Monatan. Ya ampun. Ini Bapak Ibu. Otak Anda yang mengenal kata-kata positif Bapak Ibu. Makanya wahai ibu-ibu, ini selalu saya ingatkan. Kalau Anda lagi cemburu sama suami, please ngomong yang positif. Please ngomong yang? Papa kok hari ini sayang sekali toh sama mama. Papa baik deh. Dia terpancing untuk jadi baik. Amin. Tapi kalau bapak ibu-ibu yang cemburu ngomong begini, awas ya.
Papa tidak boleh ingat-ingat. Papa dilarang ingat-ingat. Awas ya kalau papa ingat-ingat. Papa benar-benar sama sekali, total. Jangan sekali-kali ingat-ingat Tuti. Apa yang terjadi? Wajah Tutinya keluar. Toyong. Iya ya, lama enggak telepon Tuti ya. Rasain loh itu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu, kita akan praktek latihan tujuan Anda keuangan. Siap Bapak Ibu? Tapi sebelumnya tolong berdiri semua. Yes. Mari kita ngolek dulu bersama-sama. Tangan ke atas, katakan iya, iya, iya. Kesamping katakan ihe 3 kali. Ihe. Samping ehe 3 kali. Ehe. Ke belakang katakan yang panjang. Melengkung ke depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Kendorkan kaki, Bapak Ibu, kendorkan kaki. Angkat kaki ke atas, Bapak Ibu. Angkat kaki ke atas, angkat kaki ke belakang, angkat kaki ke belakang. Oke. Tarik nafas panjang, Bapak Ibu. Kemudian cepat. Ha! Baik, cepat lagi, Bapak Ibu. Kemudian cepat. Ha! Hadap kanan dulu, Bapak Ibu. Tangan di bahu depannya, tangan di bahu depannya. Pijitin depan Anda, mulai go! Karate. Rrrr. Lebih cepat. Paling cepat. Rrrr. Garuk. Kalau Anda merasa nikmat di garuk-garuk, katakan yang nikmat. Oh yes, baby. Tangan 2 di bahu, prok. Pijit lagi, cari tempat baru. Sekali lagi Bapak Ibu, pijit tempat baru, jangan yang pita, terus gini, enggak boleh. Belakang aja, enak aja. Hujan rintik. Badai besar, unyar. Balik. Pijit yang nikmat. Yang depan boleh minta. Agak sini. Yang depan silakan minta. Yang sini ada, yang situ jangan, boleh. Karate. Cari tempat baru. Lebih cepat. Garuk. Hati-hati BH-nya lepas.
Kalau Anda merasa nikmat garuk-garuk, katakan yang mesra. Oh yes baby. Pok, pok, pok. Tangan dua, prok, prok, prok di bahu. Hujan rintik-rintik. Badai besar, runyar, runyar, runyar. Balik lagi, balik lagi. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Dalam hitungan ke-10, kita akan balik, pijat yang cepat. Bangunkan. 1, 2, 3, 4, 5, lebih cepat. 7, 8, 9, 10. Balik, balik lagi, balik lagi. Lebih cepat, 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 cepat. Dalam hitungan ke-10 kita akan balik. 1, 2, 3, 4, 5, lebih cepat. 6, 7, 8, 9, 10, balik lagi. Lebih cepat, cepat. Dalam hitungan ke-5 kita akan balik. 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi. PDT yang cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada sini semua Bapak Ibu. 1, 2, 3, go, go, go. Wah. Yes. Wah. Oke, tepuk tangan silakan dulu kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa lebih segar? Yang merasa lebih segar kepalkan tangan di dua roda, say yes. Sekali lagi yang merasa lebih segar kepalkan tangan di dua roda, say yes. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan latihan di halaman 75. Halaman berapa? Halaman 75 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis Bapak Ibu apapun tujuan keuangan Anda, apapun yang terlintas. Saya hanya kasih waktu 1 menit. Siap? Ini ngetes saja Bapak Ibu. Silakan terlintas. Siap, tujuan keuangan saya adalah ini. Beng, 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 selesai. Dua 20 detik lagi. Oke. Sekarang Bapak Ibu. Ada beberapa Bapak Ibu yang kita bisa share Bapak Ibu. Tolong layarnya dimasukkan ke depan. Ada beberapa goal Bapak Ibu secara keuangan. Ada 6 level Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus tahu berada di mana dan goalnya mencapai ke mana. Dengan kita jujur Bapak Ibu, kita melakukan tes cermin. Kita melakukan apa? Jadi kita mulai kemarin. Saya mau tanya, siapa yang sudah mengerjakan financial ronsennya? Mau angkat tangan. Siapa yang belum? Angkat tangan. Bapak Ibu, kalau Anda tahu Bapak Ibu, kembali lagi. Orang yang kaya Bapak Ibu, mereka komitmen jadi kaya. Mereka apa? Orang yang miskin, mereka kepingin jadi kaya. Beda sekali Bapak Ibu.
Semua orang di dunia Bapak Ibu secara umum Bapak Ibu rata-rata mereka kepingin jadi kaya. Tapi sangat sedikit yang jadi kaya karena Bapak Ibu mereka hanya kepingin. Kepingin tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kalau Anda komitmen, kalau Anda apa? Komitmen suka duka dijalani, suka duka sampai pagi dijalani, sampai pagi harus bangun pagi dijalani, harus bangun pagi ngerjakan PR dijalani, ngerjakan PR dengan semuanya dijalani Bapak Ibu baru kita bisa jadi sukses. Ya atau ya? Kalau Anda merasa harus dan ternyata tidak Anda lakukan, ini Bapak Ibu. Orang kaya juga males Bapak Ibu. Orang kaya juga khawatir. Orang kaya Bapak Ibu juga takut Bapak Ibu. Orang kaya juga sering ragu-ragu Bapak Ibu. Tapi orang kaya Bapak Ibu walaupun dia takut, khawatir, ragu-ragu, malas, dia tetap take action. Dia tetap apa? Siapa yang mau komitmen? Mau jadi kaya, mau datang saya. Suka duka dijalani, suka duka Anda tetap berdaya, tetap apapun Bapak Ibu, apapun, komitmen Bapak Ibu, komitmen. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, di financial ronsen Anda itu penting sekali Bapak Ibu. Nanti habis ini kita akan share terlebih dahulu gitu ya. Share tentang gimana perasaan Bapak Ibu setelah ngisi financial ronsen. Financial ronsen adalah sangat penting Bapak Ibu seperti Anda melakukan general check up. Saya setahun sekali rutin melakukan general check up. Terus Bapak Ibu, general check up Bapak Ibu jadi saya tahu, kondisi badan saya seperti apa, darah saya bagaimana, kalau saya makan begini gimana, rahasianya Pak, saya makan ini, saya minum ini gimana, hasilnya gimana. Ini Bapak Ibu, saya terus belajar Bapak Ibu, jadi akibatnya waktu saya check up saya tahu, sama juga keuangan Bapak Ibu. Oke, pengeluaran saya 1 bulan berapa, mana yang paling besar, passive income saya sudah berapa, posisi saya di goal keuangan saya berapa. Akibatnya Bapak Ibu, ketika saya melakukan ronsen Bapak Ibu, saya tahu persis Bapak Ibu, mana yang bisa disederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan Bapak Ibu. Karena kita harus mencapai goal kita, bebas secara keuangan, baru kita kaya. Kebanyakan orang Bapak Ibu, saya kaya dulu baru saya bebas. No, banyak orang yang kaya dan tidak bebas. Ya atau ya? Anda bebas dulu baru kaya Bapak Ibu. Dengan Anda bebas secara keuangan, baru Anda jadi kaya raya. Bebas keuangan belum tentu kaya Bapak Ibu, tapi Anda sudah bebas secara keuangan. Kenapa orang bebas keuangan? Karena dia disiplin melakukan aset alokasi, disiplin melakukan PR-nya Bapak Ibu. Sebenarnya dia punya ternak duit yang membuat dia jauh lebih tenang. Dan akibatnya Bapak Ibu dia bebas mau ngapain aja boleh, terserah Anda. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari financial ronsen Bapak Ibu, serta tujuan keuangan. Mungkin Anda sudah nulis tujuan keuangan Anda Bapak Ibu. Oh, saya ingin punya duit sekian, saya ingin punya duit sekian. Saya sekian, pada tanggal sekian sudah mendapatkan sekian. Misalnya begitu Bapak Ibu. Sekali lagi yang belum mengerjakan financial ronsen, silakan Anda mengerjakan dulu financial ronsennya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, Mike, tolong siap, Mike. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau sharing pada waktu Anda baca financial ronsen Anda, apa yang mengejutkan Anda? Setelah Anda tahu, wih, kolesterol saya tinggi. Wih, trigliseridnya tinggi. HbSAg-nya meledak. Ini ada virus apa di dalam diri saya. Wih, pada waktu kencing pH saya 5. Kalau Anda kencing pH Anda 5, dijamin Anda pasti dalam kondisi sakit. Kalau Anda sakit, sebentar lagi sakit. Itu Bapak Ibu, itu ada ukuran-ukuran Bapak Ibu yang kita bisa tahu Anda sehat atau tidak secara keuangan. Sekarang saya mau Bapak Ibu sharing. Ketika Anda, saya mau tanya, siapa yang pada waktu Anda membuat financial ronsen, Anda mendapatkan pencerahan. Baru ngerjakan aja Anda, wih ternyata saya boros, pengeluaran saya kok banyak sekali. Atau, kok di sini agak mengejutkan. Walaupun itu cuma kira-kira Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pada waktu itu ngerjakan financial ronsen, Anda mendapatkan manfaat? Mau katakan saya. Oke, sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau sharing? Apa yang Anda rasakan, apa yang terjadi setelah Anda melakukan financial ronsennya? Mau angkat tangan, siapa yang mau sharing? Ya Pak Tung, saya jauh-jauh dari Ponorogo Pak, yang baru saja kena banjir. Kasih tepuk tangan untuk Ponorogo Bapak Ibu. Yeay! Terima kasih, saya cukup terharu bisa bertemu dengan Pak Tung. Sedikit saya cerita boleh Pak Tung ya? Silakan, apa yang terjadi pada waktu financial ronsen Anda? Ya, sebelum financial ronsen saya sampaikan sedikit. Saya beli CD-nya Pak Tung. Yes. Saya seorang PNS guru, CD-nya itu saya sampaikan ke anak-anak saya. Alhamdulillah 2 orang ikut pergi ke Jepang kuliah gratis dan 1 orang ke Amerika kuliah gratis karena CD dari Pak Tung. Boleh tahu Pak, judulnya CD-nya yang apa Pak? Semua saya beli, saya buy all Pak, semua saya beli. Bahkan saya sedang menunggu CD yang terbaru Pak, terus terang saja. Yang kedua,
ya saudara-saudara saya, adik-adik saya yang toko besi dan lain-lain, itu semua saya berinspirasi dari CD-nya Pak Tung, dan mereka sudah yang semula rumahnya biasa sekarang tinggal di regensi, yang semula toko besinya biasa sekarang sudah bisa beli dan mau buka usaha baru dan lain-lain. Luar biasa Pak Tung. Oke, wow. Tujuan saya ikut seminar ini ada dua, satu untuk mendapatkan satu untuk mendapatkan materi dari Pak Tung dan ketemu langsung. Yang kedua, dari CD-nya Pak Tung, saya sudah membuka usaha yang dalam 8 bulan ini saya saja omsetnya sudah 8 miliar Pak Tung. Dan Wow. Ya, 8 miliar. 8 miliar dan itu dari Pak Tung ya, bukunya dari CD-nya dari Pak Tung. Dan saya tadi juga sebelumnya bermimpi ya, saya pasti bisa bertemu dengan Pak Tung, bisa ngomong di depan seperti ini berhadapan dengan Pak Tung, dan sekarang saya buktikan. Jadi berpikir positif itu betul-betul nyata, betul-betul nyata, luar biasa. Ya, Pak Tung, kesempatan ini ya, yang pertama misi saya ingin menawarkan, saya ingin Pak Tung bergabung dengan usaha saya untuk menjadi, ya boleh toh, promosi boleh, bergabung dengan usaha saya. Nah, nanti proposalnya saya kirimkan ke asisten Bapak, tolong nanti bisa bergabung dan bisa membesarkan usaha kami. Oke, langsung saya tujuan yang kedua Pak. Yang penting misi saya Pertama, tersampaikan ya. kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Yeay! Yang penting My life. Wow. Ini Bapak Ibu, saya panjang umur karena ada testimoni-testimoni seperti ini. Saya begitu dengarkan Bapak Ibu, saya hampir keluar air mata Bapak Ibu. Bulu saya berdiri semua Bapak Ibu. Berarti misi saya berhasil Bapak Ibu. Saya selalu senang Bapak Ibu dan saya selalu tunggu Bapak Ibu. Kata-kata dari Anda karena Bapak, karena ini, karena CD-nya, karena ini, tepatnya saya praktek ini. Satu Bapak Ibu, selain membuat saya senang dan panjang umur Bapak Ibu, saya tahu persis, oh mana yang bermanfaat. Ini Bapak Ibu. Kadang orang tidak tahu, Pak, saya dengarkan CD-nya semua, baru saya dapat manfaat, Pak. Ya silakan. Kenapa tidak? Tapi itu yang terjadi kalau Anda bisa tahu spesifik ini, Pak. Dengan satu ide ini, saya gunakan ini, hasilnya jadi seperti ini. Saya, oh berarti ini besok akan saya tekankan lebih dalam kepada orang yang hadir. Boleh, Pak Ibu? Terima kasih testimoninya Pak Adi. Oke, dari Financial Ronson yang Bapak buka, gimana Pak? Ya, terima kasih. Yang jelas, saya sudah menghitung karena saya tinggal di desa Pak, di Ponorogo, dan hanya PNS ya, tapi saya alhamdulillah punya beberapa bisnis ya, salah satunya terinspirasi dari CD sininya Pak Tung. Untuk pengeluaran saya cukup sederhana karena di desa hanya 1.850.000. Itu pengeluaran bulanan, hanya 1.800.000. Kemudian untuk pengeluaran bisa ya bisa tidak per bulan itu cuma 350. Sekali lagi karena hanya di desa di Ponorogo ya. Di sana mau mendapatkan nasi pecel 1.500 itu sudah sama ikannya. Wow. Ya, 1.500 sudah sama ikan. Kemudian penghasilan bulanan, terus terang aja saya dari usaha yang saya bangun yang omsetnya 8 miliar tadi Pak Tung, itu saya hanya mengambil gaji 750.000. Dari usaha bimbingan belajar saya dan lain-lain ya, termasuk bimbingan PSN dan sebagainya, saya hanya mendapatkan gaji 350.000. Jadi kecil sekali, sehingga total yang saya peroleh dari situ dan subsidi lain-lain, usaha lain-lain, itu total termasuk usaha jual beli tembakau itu kurang lebih sekitar 2.150.000, ditambah profesi saya sebagai PNS dan sebagainya kurang lebih 1.800.000 dan trading 1.500.000 sehingga total 2 juta sekian. Dan dari sini kondisi keuangan saya antara A dan B kalau saya tambahkan hanya 2.300.000, sementara dari passive income itu belum termasuk yang lain-lain, saya sudah bisa investasi mobil dan sebagainya dengan 8 miliar tadi. A dan B ditambah C dan D kurang lebih sekitar hanya 4 juta sehingga surplus 2 juta sekian. 2 juta sebentar lagi akan saya wujudkan usaha lagi. Terima kasih Pak Tung, diberi kesempatan bicara. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu, kasih suara Bapak Ibu. Yeay!
Ini Bapak Ibu, kita harus tes Bapak Ibu keuangan kita Bapak Ibu. Sebetulnya secara sederhana Bapak Ibu. Ada nanti Bapak Ibu kan belajar 6 level. Berapa level Bapak Ibu? Dari goal keuangan Anda, sebenarnya Anda bisa lebih tahu Bapak Ibu goal saya apa. Nah kemudian Bapak Ibu, dari 6 level ini Bapak Ibu kita harus tahu terlebih dahulu posisi kita hari ini. Karena resep Bapak Ibu untuk merdeka secara keuangan sebetulnya sederhana. Sebetulnya apa? Ikutin saya. Passive income. Lebih besar daripada biaya hidup. Ya hidupnya gini, passive income-nya gede, Anda sudah merdeka secara keuangan. Contohnya Bapak tadi, misalnya kita ngomong, oke dah 2 juta, kita bulatkan Bapak Ibu ke atas. 2 juta itu adalah gaya hidupnya untuk merdeka secara keuangan, financial independent. Sebetulnya Bapak cuma butuh investasi Pak, 200 juta dengan bunga 12%. Kalau 12% dikali 200 juta, 1 bulan terima bunga berapa? Hasil berapa? 2 juta. Pas. Tidak muluk-muluk, sebetulnya sudah financially independent. Dan ketika sudah merdeka, kemudian ternyata, mendadak anak saya sekolah Pak di luar kota. Apa yang dilakukan? Kita buat passive income-nya lebih besar lagi. Boleh? Dulu goal saya pertama kali Bapak Ibu, saya goalnya adalah dapat income. Dapat income, bukan passive income lebih dahulu. Saya massive income lebih dahulu. Massive income duit, saya kepingin dapat penghasilan 1 bulan 20 juta. Jebret, dapat Bapak Ibu. Setelah goal itu terselesaikan Bapak Ibu, saya punya goal untuk punya passive income 5 juta. Punya passive income berapa? Karena gaya hidup saya cuma 3,5 juta. Berarti saya cukup punya hanya 500 juta, sudah merdeka secara keuangan karena punya 5 juta penghasilannya setiap bulan. Betul tak betul? Loh Pak, apakah itu bisa nggak dari bisnis? Boleh. Passive income itu terdiri dari 3. Passive income terdiri dari berapa? Satu adalah money make money atau investment. Satu money make. Maksudnya apa money make money Bapak Ibu? Investment Bapak Ibu. Yaitu adalah satu misalnya masuk ke reksadana, masuk ke deposito, masuk obligasi pemerintah Bapak Ibu. Segala macam masuk, segala yang namanya investment. Yang butuh uang untuk menghasilkan uang. Tapi ingat, untuk menghasilkan uang tidak butuh uang. Hanya butuh ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Ingat? Ingat Bapak Ibu? Tapi untuk passive income, yes saya punya peternakan, saya punya duit dulu, passive income gede, saya taruh jadi passive income, money make money. Yang kedua Bapak Ibu, saya bisa dapatkan dari passive business income. Dari apa Bapak Ibu? Saya bangun bisnis-bisnis Bapak Ibu yang jalan dengan atau tanpa saya, sehingga setiap tahun saya dapat bagi hasil, atau setiap minggu saya dapat bagi hasil, terserah Bapak Ibu. Passive business income termasuk salah satunya bisa di multi level, bisa di apa Bapak Ibu? Yang multi level, tidak semua multi level bisa membuat Anda punya passive income. Anda lihat sistemnya dulu. Ada yang Anda tidur pun Anda tetap dapat uang, dapat uang, dapat uang, dapat uang. Ini Anda bangun dulu sampai level tertentu, Anda lepas, Anda tetap dapat uang terus. Oke ya. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dari royalti. Dari apa? Ide-ide atau license. Atau apa Bapak Ibu? License Bapak Ibu yang bisa menghasilkan uang pada waktu Anda tidur pun, Anda bisa terus dapat uang. License Bapak Ibu, satu small idea. Satu small apa? Make you very rich. Very rich Bapak Ibu. Itu bisnis model ada 10 cara, banyak sekali Bapak Ibu. Ini di bisnis revolution saya Bapak Ibu itu ada. Kemudian kalau yang properti juga bisa Bapak Ibu. Properti yang menghasilkan tadi Bapak Ibu. Itu ceritanya kalau properti Bapak Ibu. Itu bisa money make money Bapak Ibu. Bisa ide make money Bapak Ibu. Anda tidur aja bisa Bapak Ibu. Nah kemudian ini yang menarik Bapak Ibu. Salah satunya please semua pegang resleting. Yang punya resleting. Yang pakai kolor doang, karet, nggak ada resletingnya, nggak usah. Tolong dilihat resletingnya ada tulisannya apa. Saya jamin tulisannya YKK. Ya atau ya? Karena kalau tidak ada tulisannya YKK, saya jamin melorot. YKK Bapak Ibu ditemukan oleh satu orang, hanya punya ide Bapak Ibu. Yang namanya resleting itu kan gampang melorot. Betul? Betul Ibu? Boleh saya gambar? Boleh, resleting Bapak Ibu. Ini gitu ya. Resleting itu gimana sih Bapak Ibu? Kenapa ketawa? Loh ini kan resleting, betul nggak? Betul? Ini kan bawahnya di bawah gini Bapak Ibu. Loh resleting gini, resleting. No. Resleting Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dia menemukan satu Bapak Ibu. Ternyata resleting itu pada waktu gambar ke bawah, dia gampang melorot. Gampang apa?
Makanya Bapak Ibu ketika berdirikan Bapak Ibu, resletingnya diberdirikan begini Bapak Ibu. Ini resleting diberdirikan. Saya ini sudah belajar gambar lama loh. Jangan diketawain. Di sini Bapak Ibu dia buatin sentil. Dia buatin apa? Sentil. Begitu pada waktu diturunkan Bapak Ibu, klek. Sentilnya ini ngunci Bapak Ibu. Masuk ke resletingnya di sini ngunci, klek. Jadi dia tidak bisa melorot. Satu ide yang sederhana. Ya atau ya? Orangnya kaya raya Bapak Ibu. Di-license kepada seluruh pabrik YKK seluruh dunia Bapak Ibu. Dan kaya raya. Betul? Nggak usah kerja. Royalti terus. Bisa? One small idea bisa make you very, very rich. Ya atau ya? Ini Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, fungsinya Bapak Ibu, kita ngomong tentang satu yang namanya financial ronsen Bapak Ibu. Anda harus tes cermin. Sekarang saya mau minta Bapak Ibu share lagi. Apa yang Anda terjadi? Siapa yang merasa bahwa financial ronsen ini membuat Anda jauh lebih tajam? Oh iya Pak, ternyata pengeluaran saya begini. Saya kasih contoh. Saya punya teman pimpinan bank Bapak Ibu. Pada waktu dia di Jember, istrinya dari Palembang. Pada waktu saya lihat, pengeluarannya paling besar apa? Ketika saya bantu ronsen Bapak Ibu, dia kan mengeluh terus, aku tidak punya duit, duitku tidak cukup. Mana bisa kamu sudah lebih senior, kamu pemimpin, saya wakil pemimpin. Boleh nggak saya bantu pakai financial ronsen? Boleh. Oke, mari kita lihat. Siap, suruh ngisi Bapak Ibu. Dia bilang saya baca, wah untuk telepon aja 3 juta Bapak Ibu. Dan dia ngomong, lah istri saya kan dari Palembang, dia kan kesepian, ya biarin dong, dia mau telepon-telepon juga biarin. Sebetulnya itu bisa disederhanakan. Telepon boleh nggak? Seminggu sekali, boleh? Nggak bisa telepon SMS doang, bisa? Lebih murah, betul? Kemudian Bapak Ibu, saya ada teman satu, saya itu tidak cukup gajinya. Padahal dia sudah kepala biro di satu bank Bapak Ibu. Jangan tanya gajinya besar Bapak Ibu, kok bisa tidak cukup? Ternyata Bapak Ibu pengeluaran dia yang paling besar, satu handphone, yang kedua susu. Susu Bapak Ibu. Lah anakku tidak mau makan, pediasur genjot terus ini apanya anaknya 3 Bapak Ibu, semua pediasur semua Bapak Ibu. Dia berat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ternyata ada pengeluaran-pengeluaran yang bisa membuat kita syok kalau kita ronsen. Oke, siapa yang pada waktu Anda ronsen, Anda menemukan something yang mengejutkan? Silakan, mohon tangan. Terima kasih, nama saya Mario dari Cirebon. Saya seorang PNS, Pak. Saya merasa terkejut setelah saya buat ronsen ini. Saya sudah kurang lebih 24 tahun bekerja sebagai PNS. Tetapi begitu jalan-jalan ke toko melihat buku Pak Tung ya, yang Financial Revolution, saya langsung beli dan saya baca. Pada hari ini saya juga dikejutkan kembali dengan membuat financial ronsen. Ternyata dari penghasilan saya di PNS, kebetulan nasibnya sangat tidak beruntung ya. Jadi maksud saya, ada yang mengajak bisnis, saya harus pinjam uang di bank. Ternyata saya harus menggadaikan gaji saya, kira-kira 70% dari gaji saya itu untuk nyicil bank. Ternyata uangnya dibawa kabur. Dan sampai 5 tahun, sampai tahun ini, tahun terakhir mungkin. Kemudian belakangan ada lagi yang ngajak lagi bisnis. Ternyata juga dibawa kabur lagi, Pak. Setelah saya buat, ternyata dengan 6 orang anak, Pak, yang sebagian masih sekolah, saya harus membiayai kurang lebih 3 juta per bulan. Sementara gaji saya kurang dari 1 juta yang saya dapatkan. Nah, selebihnya saya harus bekerja ekstra ya, dengan melakukan hal-hal di luar kedinasan, tentunya yang halal, dan itu pun masih belum mencukupi. Nah, saya sangat bersyukur sekali pada kesempatan ini bisa mengikuti seminar Pak Tung, dan saya berharap dari seminar ini saya akan bisa merubah semua keterburukan saya untuk masa-masa mendatang. Amin, Terima kasih Pak Tung. Kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Yes!